Bayi miliarder menangis tak henti saat di terminal. Namun saat pemuda miskin pedagang asongan menolongnya, tiba-tiba bayinya terdiam mendengar suara ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore menyapu terminal Mutiara Nusantara dengan cahaya keemasan yang memantul sempurna dari dinding kaca setinggi langit-langit. AC yang berdesis lembut menciptakan suhu sejuk konstan, jauh dari hiruk-pikuk dan panasnya kota di luar. Ini adalah terminal antar kota kelas eksekutif, tempat di mana para penumpangnya lebih sering ditemani derap langkah cepat, bunyi lembut ponsel, dan aroma kopi dari gerai-gerai franchise, bukan teriakan pedagang atau kesemrawutan. Namun, sore itu, satu suara meledak-ledak dan tak kenal kompromi merobek kesan sempurna itu. Waaah, waaah. Tangisan itu berasal dari ruang tunggu premium di lantai 2. Seorang bayi perempuan berusia sekitar 8 bulan, dengan baju rompi dan celana lembut berwarna krem dari bahan organik cotton bermerek ternama, wajahnya memerah dan basah oleh air mata serta keringat. Bayi itu, Arsi, menggapai-gapai udara dengan tangan mungilnya dari dalam gendongan seorang perempuan paruh baya yang berpakaian rapi, Maria, pengasuh pribadinya. Wajah Maria panik, bibirnya komat kamit mencoba menenangkan, sementara tangan kanannya terus-menerus mengelus punggung Arsi dengan gerakan terlatih yang kini tak lagi mempan. Di sebelah mereka, berdiri seorang pria. Pak Hamid, 40 tahun. Kemeja linen putihnya masih tampak sempurna tanpa satu kusut pun, tetapi raut wajahnya adalah lukisan kecemasan, frustrasi, dan kemarahan yang tertahan. Kerut di dahinya dalam. Telepon mewah di tangannya masih menyala, menunjukkan panggilan terakhir ke dokter Langit, dokter spesialis anak langganan keluarga. Katanya tidak apa-apa, Maria, cuma mungkin sedikit kembung dari perjalanan. Hamid menjatuhkan dirinya ke kursi kulit empuk. Suaranya parau. Tapi dia sudah nangis sejak kita keluar dari tol. Sejak tadi. Iya, Pak Hamid. Susu khusus pesawat tadi sudah ditolak. Mainan kerincingan yang dia suka juga dilempar. Jawab Maria, hampir menangis. Tangisan Arsi yang tak henti itu seperti bor yang menggerus sarafnya. Tangisan Arsi bukan cuma jadi masalah bagi mereka. Di sekelilingnya, para penumpang lain mulai terganggu. Seorang eksekutif muda dengan headphone noise cancelling melepas perangkatnya sejenak, melirik tajam ke arah Hamid. Seorang ibu-ibu dengan tas branded menghela napas panjang, berbisik pada temannya. Orang kaya, anak satu, gak bisa diurus. Cuma bisa marahin pengasuh. Bisikan itu, meski pelan, terdengar jelas oleh Hamid. Dadanya seperti ditusuk. Orang kaya baru itu adalah label yang selalu menghantuinya. Bahkan setelah dia membangun kerajaan propertinya dari nol, bahkan setelah sumbangan sosialnya menghiasi headline koran. Di mata mereka, dia tetap si Hamid dari kampung nelayan yang kebetulan beruntung. Dan sekarang, ketidakmampuannya menenangkan anak satu-satunya di depan umum seolah menjadi bukti bagi mereka. Lihat, uang tak bisa membeli keterampilan jadi orang tua. Kenangan pahit masa kecilnya sendiri, saat dia menangis kelaparan di terminal kumuh dan diusir oleh petugas karena mengganggu, berkelebat. Ironi itu terasa pedih. Dulu, dia diusir karena miskin dan mengganggu. Sekarang, dia dihakimi karena kaya dan dianggap tak mampu mengatasi gangguan yang datang dari darah dagingnya sendiri. Bisik-bisik apa? Punya masalah? Hardik Hamid tiba-tiba pada arah si ibu-ibu, emosi yang terkumpul meledak. Suasana langsung tegang. Si ibu-ibu tersipu malu dan marah, lalu pura-pura sibuk dengan ponselnya. Eksekutif muda itu kembali memakai headphone-nya, mengangkat volume. Tangisan Arsi semakin menjadi, seolah merasakan ketegangan di sekitarnya. Hamid menutup mata. Dia merasa dikepung. Dikepung oleh tangisan anaknya yang tak dipahaminya, dikepung oleh penilaian orang asing, dan dikepung oleh hantu masa lalunya sendiri yang seolah berkata, "Kau tak pantas untuk semua kemewahan ini jika tak bisa mengurus hal dasar seperti ini." Di tengah kepungan itulah, dari balik pintu kaca geser menuju area umum, muncul seorang pemuda. Tas besar berwarna biru lusuh terhimpit di punggungnya, membuat posturnya sedikit membungkuk. Matanya, yang tajam dan cepat, langsung menyapu ruangan, mencari calon pembeli. Dialah Fendi. Suara tangisan yang melengking itu menarik perhatiannya, bukan sebagai gangguan,
tetapi sebagai sebuah sinyal. Sebuah sinyal kepanikan murni yang terlalu sering dia dengar di kampung halamannya. Suara bayi yang bukan sekadar lapar atau haus, tetapi butuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seringkali luput dari orang dewasa yang sibuk. Dia berhenti sejenak, mengamati dari kejauhan. Dia melihat ayah yang tampak garang namun sebenarnya tak berdaya. Dia melihat pengasuh yang hampir menyerah. Dan dia melihat bayi kecil yang, dalam tangisnya yang keras, justru terlihat sangat kecil dan takut. Jari-jarinya refleks mengepal. Ada dorongan untuk membantu, sebuah naluri yang diwarisi dari ibunya dulu. Fendi, kalau dengar anak nangis kayak kehilangan, deketin. Bukan buat jualan, tapi buat nolong. Karena kita tahu rasanya kehilangan. Tapi dia juga melihat pakaian mahal, sikap angkuh Pak Hamid, dan sekata kasat mata antara dunia mereka. Dengan gigit bibir, Fendi memutuskan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai penjual asongan. Dia mengambil beberapa botol air mineral dingin dari tasnya, dan dengan langkah tertatih, karena beban dan keraguan, dia mulai mendekati kelompok yang dikepung tangisan dan ketegangan itu. Sementara itu, Hamid menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia melihat jam tangan mewahnya. Masih ada 1 jam sebelum bus keberangkatan kelas suite mereka. 1 jam lagi mendengar tangisan ini, dia tak yakin bisa bertahan. Pandangannya nanar tertuju pada wajah Arsi yang masih merah dan bermuram durja, dan untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Hamid merasa sendiri. Sangat sendiri. Kekayaannya, pengaruhnya, semua sama sekali tak berguna di hadapan misteri tangis anaknya sendiri. Terminal megah ini tiba-tiba terasa seperti sangkar kaca yang dingin dan menyiksa. Dan di luar pintu kaca itu, Fendi, si penjual asongan, akhirnya mengambil langkah pertama menuju mereka, membawa serta air mineral dingin dan sebuah kenangan akan senandung dari masa lalu yang jauh. Sebuah senandung yang mungkin bisa menjadi kunci dari segala kepungan yang dirasakan Hamid saat ini. Beban di punggung Fendi terasa lebih berat dari sekadar tumpukan botol air dan bungkus snack. Berat itu adalah gabungan dari kelelahan fisik setelah seharian bolak-balik terminal sejak subuh, dan beban mental yang selalu menyertai langkahnya. Hutang kontrakan gubuk di pinggiran kali, biaya obat ibu yang kronis, dan uang semesteran adiknya yang selalu mengintai seperti bayangan gelap setiap awal bulan. Tapi Fendi adalah ahli bertahan hidup. Terminal, Mutiara Nusantara, adalah habitatnya. Ia tahu setiap sudut, setiap jadwal kedatangan bus yang rawan penumpang haus, bahkan tahu wajah-wajah petugas keamanan mana yang bisa dia beri jatah minuman dingin agar diizinkan berjualan. Tas biru lusuhnya adalah gudang kecil yang tertata rapi, lapisan dasar berisi botol air mineral dingin yang dibelinya dari grosir sebelum fajar, lapisan tengah berisi keripik kemasan dan coklat batang, lapisan atas untuk tisu dan permen. Semua adalah barang dengan perputaran cepat dan marin tipis. Setiap sen penting. Saat ia berjalan di koridor lantai 2, mendekati ruang tunggu premium, telinganya yang sudah terlatih menangkap perubahan dalam simfoni kebisingan terminal. Di balik suara deru AC sentral dan pengumuman pemberangkatan, ada sebuah melodi yang sumbang dan memilukan, tangisan bayi. Bukan tangisan biasa. Bukan rengekan karena ngantuk atau teriakan pendek karena kaget. Ini adalah tangisan yang terus-menerus, bernada tinggi, penuh kepanikan. Suara yang memaksa Fendi berhenti di depan pintu kaca geser. Matanya menyapu ruangan. Ia melihat sang bayi, Arsi. Dan dalam sekejap, kenangan menerjangnya seperti bus malam yang melaju kencang. Bayi itu menangis dengan nada yang persis sama seperti adik bungsunya, Raka, dulu. Saat petir menggelegar di musim hujan dan listrik padam, kegelapan menyergap gubuk mereka. Raka, yang masih berusia setahun, menangis ketakutan. Bukan mainan atau susu yang dia butuhkan waktu itu. Dia butuh rasa aman. Ibunya, sebelum sakit parah, akan mengambil Raka dan Fendi, mendekap mereka di pangkuannya, lalu bersenandung. Bukan lagu populer, tapi sebuah tembang Jawa sederhana tentang angin sepoi-sepau dan burung-burung yang pulang ke sarang. Suara ibu yang parau, nada-nada sederhana yang tak pernah tepat notnya, tapi memiliki kekuatan magis. Perlahan, tangis Raka mereda, digantikan oleh desahan kecil sebelum akhirnya tertidur lelap di pelukan yang hangat. Fendi mengusap mata yang tiba-tiba perih. Ibu tak lagi bisa bersenandung. Suara itu hilang ditelan penyakit dan kesunyian rumah sakit. Tapi memori tentang kekuatan senandung itu tersimpan rapat di dadanya.
Pandangannya beralih dari Arsy ke pria di sebelahnya, Pak Hamid. Fendi mengenali jenis orang seperti ini. Bukan dari berita, tapi dari praktik. Pria dengan potongan rambut rapi, jam tangan yang menangkap cahaya, dan postur tubuh yang bicara tentang kendali. Tapi Fendi, yang terbiasa membaca bahasa tubuh calon pembeli, apakah mereka akan membeli atau hanya akan mengusirnya, melihat lebih dalam. Ia melihat ketegangan di bahu Pak Hamid yang kaku, gerakan tangan yang gugup merapikan kemeja yang sudah sempurna, dan sorot matanya yang liar, beralih antara ponsel dan anaknya. Itu bukan kemarahan, itu ketakutan. Ketakutan seorang ayah yang kehilangan kendali, yang tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah ekspresi yang pernah ia lihat di wajah ayahnya sendiri. Dulu, saat Raka sakit demam tinggi dan mereka tak punya uang untuk ke dokter. Namun, ada sekat yang lebih tebal dari kaca di ruang tunggu itu. Fendi melihat tatapan sinis penumpang lain, melihat bagaimana mereka memandang Pak Hamid. Ia juga melihat caranya Pak Hamid tadi membentak seorang ibu, tindakan defensif dari seseorang yang merasa terpojok. Dunia Pak Hamid adalah dunia yang asing dan seringkali bermusuhan bagi Fendi. Ia sudah terlalu sering diusir dari plaza-plaza megah, dihardik oleh satpam, direndahkan oleh pembeli karena barang dagangannya yang murahan. Mendekati orang seperti Pak Hamid dalam keadaan seperti ini adalah undangan untuk dihina. Hati nalurinya mendorongnya maju. Akal sehatnya menariknya mundur. Dasar Fendi, urusannya orang kaya, ngapain kau repot? Bisiknya pada diri sendiri, tangan mengepal di samping tas. Dia memutar badan, berniat pergi. Tapi tangis Arsy melengking lagi, lebih keras, seolah menembus tulang telinganya. Suara itu adalah jeritan ketidakberdayaan. Dan di balik jeritan itu, Fendi seolah mendengar gema tangisan Raka kecil dulu, dan bisikan terakhir ibunya sebelum dirawat. Jadi orang itu harus pede, enduk, peduli pada sesama. Itu yang bikin kita tetap manusia. Dia berbalik lagi. Dengan napas yang dalam, Fendi menggeser beban tas di punggungnya. Dia tidak langsung menuju keluarga itu. Itu akan membuatnya terlihat mengancam. Sebagai penjual, ia tahu pendekatan yang baik adalah dimulai dari yang tidak mengganggu. Ia masuk ruang tunggu, tidak menatap langsung ke arah Hamid, tetapi mulai menawarkan dagangannya pada penumpang lain terlebih dahulu, dengan senyum tipis dan suara sopan. Air mineral dingin. Bu, ada keripik. Satu persatu, ia bergerak mendekat, seperti kapal selam yang perlahan menyasar target. Setiap langkah mendekat, suara tangisan Arsy semakin jelas, dan detail penderitaan di wajah Maria, si pengasuh, semakin terlihat. Fendi melihat cara Maria menggendong yang sudah benar, goyangan yang teratur, tapi semua itu tak mempan. Ia melihat botol susu mahal tergeletak tak tersentuh di kursi. Ini bukan soal fisik, pikir Fendi. Ini soal jiwa. Akhirnya, setelah melingkari setengah ruangan, Fendi berdiri tepat di hadapan Pak Hamid. Aroma parfum mahal yang segar bercampur dengan aroma ketegangan yang pekat. Fendi bisa melihat butiran keringat halus di pelipis Hamid, dan tangan pria itu yang sedikit gemetar saat mengusap wajah. Maaf, Pak, boleh saya coba tenangkan? Kata-kata itu meluncur begitu saja, sebelum otaknya sempat memfilter. Suaranya, yang biasanya lantang menawarkan dagangan, kini terdengar kecil dan ragu di telinganya sendiri. Dia menatap lurus ke arah Hamid, siap menerima amarah, hinaan, atau yang paling sering, pandangan kosong yang mengabaikan keberadaannya seperti ia hanyalah partikel debu yang tak penting. Dia tak menyadari bahwa langkah kecilnya mendekat dari tadi, senyumnya yang tak putus-putus pada penumpang lain, dan tatapannya yang penuh perhatian pada si bayi, telah diamati oleh Hamid dari sudut matanya. Saat Fendi akhirnya berbicara, Hamid melihat bukan hanya seorang penjual asongan lusuh. Ia melihat seorang pemuda dengan mata yang anehnya tenang, dan ada sesuatu dalam suaranya, bukan nada memelas atau mengemis, tetapi sebuah tawaran sederhana yang terdengar tulus. Namun, ketegangan dan rasa malu yang sudah memuncak dalam diri Hamid membuat reaksi pertama yang keluar adalah pertahanan diri yang agresif. Prasangka lama tentang pengemis dan penipu yang mengincar orang seperti dirinya langsung muncul ke permukaan. Dan sebagaimana yang Fendi duga, bentakan pun datang. Pergi. Kau pikir aku dan anakku perlu bantuan pedagang seperti kau? Jangan jual trik murahan di sini. Teriakan itu membuat beberapa kepala kembali menengok.
Pipi Fendi terasa panas. Rasanya seperti disiram air kotor. Dorongan untuk membalik badan dan kabur sangat kuat. Tapi saat ia hampir menyerah, matanya bertemu dengan mata Maria, si pengasuh. Di dalam mata perempuan parubaya itu, ia tidak melihat penolakan. Ia melihat harapan yang hampir padam, dan sebuah permohonan bisu yang sangat dalam, tolonglah kami. Dan lebih dari itu, ia melihat Arsi. Bayi itu, di tengah tangisannya yang tak henti, seolah membuka matanya sesaat. Sebuah sorot jernih, penuh penderitaan, yang menyentuh sesuatu yang sangat primitif dalam diri Fendi. Itu adalah sorot yang memanggil. Maka, dengan seluruh keberanian yang tersisa, sambil menahan rasa malu yang membakar, Fendi menguatkan suaranya. Namaku Fendi, Pak. Saya sering menjaga adik-adik kecil di kampung. Saya cuma ingin membantu. Kali ini, ia tidak melihat ke Hamid. Ia menatap Arsi. Dan kalimat terakhirnya keluar dengan keyakinan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Tangisnya, kayak bukan karena sakit, tapi karena takut atau butuh sesuatu yang lain. Kata-kata itu menggantung di udara antara mereka. Kata-kata yang sederhana, jauh dari diagnosis dokter, tapi mengandung kebenaran intuitif yang langsung terasa oleh Maria. Dan, meski enggan mengakuinya, juga oleh Hamid. Saat itulah, benteng pertahanan Hamid mulai retak. Bentakan Pak Hamid bergema di ruang tunggu yang berpanel kedap suara, membuat beberapa kepala yang sempat kembali ke ponsel atau laptop mereka menengok lagi. Suara itu tajam, penuh dengan rasa superioritas dan frustrasi yang meledak. Bagi Fendi, itu adalah suara yang akrab, bukan dalam nada dan kata, tapi dalam esensinya. Itu adalah suara penolakan. Suara yang mengatakan, kau tak punya tempat di sini. Kau tak pantas. Rasa malu membakar seluruh wajah Fendi, merambat ke telinganya yang terasa panas. Ia merasa semua mata di ruangan itu tertuju padanya, si penjual asongan yang tidak tahu diri, yang berani mengganggu pria penting dengan bayi yang sedang bermasalah. Di matanya mereka, Fendi pasti terlihat seperti pengemis yang licik, mencari celah untuk memanfaatkan situasi dan mendapat uang. Beban tas di punggungnya tiba terasa 10 kali lebih berat, menariknya untuk segera mundur, menjauh, menghilang kembali ke dalam keramaian terminal yang acuh. Sudahlah, Fendi. Ini urusan orang yang punya AC dan jam tangan emas. Bukan urusanmu. Pikiran itu berdesakan di kepalanya, didukung oleh pengalaman pahit sebelumnya. Ia teringat saat ia mencoba menawarkan air pada seorang wanita cantik di lobi Hotel Bintang 5 dan diusir oleh satpam dengan kasar. Ia teringat pada lelaki berdasi yang menyemburkan, "Jangan dekat-dekat, bau." Sebelum ia sempat membuka mulut, kaki kanannya hampir saja melangkah mundur. Otot-ototnya sudah mengencang untuk berbalik. Tapi lalu, matanya, hampir tanpa sengaja, tertumbuk pada sosok Maria. Pengasuh itu tidak menatapnya dengan sinis atau ketakutan. Justru, ada sesuatu yang pecah di balik kacamata sorot mata Maria yang lelah. Ada kedipan. Kedipan pengakuan diam-diam. Di wajah yang dipenuhi kepanikan itu, untuk sesaat, muncul semacam pengertian. Seolah Maria melihat sesuatu dalam diri Fendi yang orang lain, termasuk majikannya sendiri, tidak lihat. Sorot matanya berkata, "Aku tahu kau mencoba membantu. Aku tahu kau berbeda dan lebih dari itu, ada permohonan." Sebuah permohonan bisu yang sangat mendesak, yang keluar dari seorang perempuan yang sudah kehabisan akal. "Tolong, begitu kira-kira bisaan mata itu. Tolong anak ini. Tolong kami." Dan kemudian, ada Arsi. Di puncak tangisannya yang histeris, Arsi seolah mengambil jeda sepersekian detik untuk menarik napas. Di detik yang singkat itu, mata bayi itu terbuka lebar. Bukan tertutup rapat seperti selama ini. Dan untuk pertama kalinya, Fendi benar-benar melihat ke dalamnya. Itu adalah sepasang mata coklat bening, tetapi dipenuhi oleh badai ketakutan dan kebingungan yang murni. Bukan kemauan, bukan rengekan. Itu adalah teriakan minta tolong dari jiwa kecil yang tersesat. Sorot itu menusuk langsung ke dalam dada Fendi, melampaui lapisan malu, rasionalisasi, dan keinginan untuk melarikan diri. Itu mengingatkannya pada seekor anak kucing yang ia temukan terperangkap di selokan saat hujan deras. Rentan, tak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan makhluk lain. Naluri itu,
Naluri yang sama yang dulu membuatnya turun ke selokan berair kotor itu, kini bangkit lebih kuat dari segala pertimbangan sosial dan rasa takutnya. Naluri itu diwarisi dari ibunya, perempuan yang meski miskin, selalu memiliki sepiring nasi lebih untuk tetangga yang kelaparan, atau pelukan untuk anak-anak yang terjatuh. Kaki Fendi yang sempat akan mundur, kini menancap kuat di lantai granit yang mengilap. Rasa malu itu belum hilang, tapi ia menelannya, mengubahnya menjadi sebuah tekad dingin. Ia tidak akan pergi. Bukan untuk Pak Hamid. Bukan untuk mendapat uang. Tapi untuk Maria yang sudah putus asa. Dan untuk Arsy, yang matanya memancarkan penderitaan yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin ruangan yang beraroma parfum dan ketegangan. Lalu, dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, namun anehnya lebih jelas dan tegas, ia mengulang ucapannya, tapi kali ini bukan sebagai pertanyaan yang ragu, melainkan sebagai pernyataan. Namaku Fendi, Pak. Ia memperkenalkan diri, memberinya identitas, bukan sekadar penjual asongan. Saya sering menjaga adik-adik kecil di kampung. Ia memberikan kredensial sederhana, pengalaman nyata yang jauh lebih berharga daripada gelar. Saya cuma ingin membantu. Ia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya meresap. Lalu, ia melakukan sesuatu yang mungkin merupakan langkah paling berani dalam hidupnya. Ia memalingkan wajahnya dari Pak Hamid. Ia tidak lagi memandang sang ayah yang marah. Sebaliknya, ia sepenuhnya mengalihkan perhatiannya pada Arsy. Tubuhnya membungkuk sedikit, sehingga posisinya lebih rendah, tidak mengancam. Ia menatap langsung ke mata bayi yang penuh air mata itu, dan dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan yang hanya ditujukan untuk Arsy dan Maria, ia menyelesaikan kalimatnya. Tangisnya, kayak bukan karena sakit, Pak. Kata-kata itu menggantung. Fendi memberikan jeda, membiarkan kesimpulannya yang sederhana itu menyentuh. Kayak karena takut, ia melanjutkan, suaranya semakin lembut, penuh dengan empati yang tulus. Atau butuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang, mungkin susu atau mainan enggak bisa kasih. Kalimat terakhir itu adalah pukulan langsung ke inti masalah. Itu adalah apa yang secara samar-samar dirasakan oleh Maria, dan mungkin juga oleh Hamid di lubuk hatinya yang paling dalam, tetapi tidak bisa diungkapkan. Mereka telah mencoba segala solusi fisik, susu, gendongan, mainan. Tapi tangis itu terus berlanjut. Fendi, dengan kearifan kampungannya, menyentuh kemungkinan yang lebih halus, lebih abstrak, dan karena itu lebih membuat frustrasi bagi seorang pria yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang dan perintah, bahwa yang dibutuhkan anaknya mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Pada detik itu, ekspresi di wajah Hamid berubah. Amarah yang membara di matanya sedikit mereda, digantikan oleh kilatan kebingungan, lalu kelelahan yang mendalam, dan akhirnya, sebuah pengakuan kecil yang sangat sulit. Kemarahan dan kecurigaannya terhadap Fendi tidak serta-merta hilang. Tapi ada kebenaran dalam kata-kata pemuda itu yang tak bisa ia sangkal. Ia melihat bagaimana Fendi tidak memandangnya, tetapi memandang Arsy. Bukan dengan rasa ingin tahu atau sensasi, tapi dengan perhatian yang fokus dan penuh kasih. Itu adalah pandangan seorang penjaga. Kakak, Maria, merasakan perubahan suasana, dengan berani mengambil inisiatif. Suaranya serak karena seharian berusaha menenangkan. Bapak, mungkin tidak ada salahnya dicoba? Kasihan sekali nona kecil. Suara saya sudah habis. Ada nada keputusasaan di akhir kalimatnya yang membuat hati Hamid tersentak. Ia melihat pengasuh yang setia itu, yang biasanya sangat kompeten, kini diambil kelelahan total. Hamid menatap Arsy, anak satu-satunya, harta yang tak ternilai yang kini menderita dan membuatnya merasa seperti ayah yang gagal. Ia lalu menatap Fendi lagi. Pemuda itu masih berdiri di sana, dengan tas usang dan wajah yang sekarang menunjukkan ketabahan, bukan lagi keraguan. Ada sesuatu yang jujur dalam sorot matanya. Bukan kelicikan. Dengan geraman rendah yang lebih berisi kelelahan daripada kemarahan, Hamid menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, terasa berat. Akhirnya, dengan suara datar yang kehilangan semua energinya, ia mengeluarkan 3 kata yang bagi Fendi terdengar seperti pintu yang sedikit terbuka. Baik, Oba. Tapi hati-hati. Itu bukan izin yang hangat.
Itu adalah penyerahan diri yang terpaksa, sebuah kepasrahan dari seorang yang kehabisan pilihan. Tapi bagi Fendi, itu sudah cukup. Itu adalah sebuah kesempatan. Dengan hati berdebar kencang, tetapi tangan yang tiba-tiba mantap, ia dengan perlahan melepaskan tali tas besar dari bahunya dan menurunkannya dengan hati-hati di lantai. Ia tidak ingin ada suara berisik yang mengagetkan. Lalu, dengan gerakan perlahan dan terukur, ia mendekati Maria dan Arsy, sambil tetap menjaga kontak mata dengan si bayi, mencoba menanamkan rasa aman melalui pandangannya yang tenang. Babak pertama dari interaksi yang mustahil ini telah dimenangkan oleh ketekunan dan empati Fendi. Sekarang, tantangan yang sesungguhnya ada di depan. Mampukah ia, dengan senjata hanya berupa ingatan akan senandung ibunya, melakukan apa yang gagal dilakukan oleh kemewahan dan kedokteran? Ruang tunggu premium yang tadi dipenuhi bisikan dan lirikan sinis, kini terpusat pada satu adegan yang hampir tak masuk akal. Fendi, dengan baju kaos oblong lusuh dan celana jeans pudar, perlahan mendekati Maria dan gumpalan kecil yang terus menggeliat dan menangis di gendongannya. Gerakannya pelan, terukur, seperti seorang pemburu yang mendekati burung yang ketakutan, atau lebih tepatnya, seperti seorang kakak yang mendekati adiknya yang sedang mengamuk. "Permisi, Bu," bisik Fendi pada Maria dengan sopan. Matanya tidak lepas dari Arsy. Ia tidak langsung mengulurkan tangan untuk mengambil. Itu akan menjadi kesalahan besar. Pertama-tama, ia harus membangun hubungan. Dia membungkuk lebih dalam, hingga wajahnya setara dengan wajah Arsy. Jarak mereka hanya sekitar setengah meter. Dari dekat, tangisan Arsy terasa lebih memilukan. Hidungnya merah, tenggorokannya serak, dan tubuhnya gemetar kelelahan. Fendi bisa melihat bulu matanya yang basah menempel di pipi. "Kasihan sekali, Dek," gumam Fendi. Suaranya hampir tenggelam dalam tangisan, tapi Maria bisa mendengarnya. Suara itu penuh belas kasih, tanpa nada memaksa atau manipulasi. Lalu, Fendi melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menutup matanya sendiri sejenak, menarik napas. Ia berusaha mengingat. Bukan hanya mengingat lagu, tapi mengingat suasana. Suasana gubuk reot di pinggir sawah saat senja, udara lembab, suara jangkrik mulai berdengung, dan aroma nasi jagung hangat dari dapur. Ia mengingat rasa aman itu, rasa yang ia rindukan setiap hari sejak ibunya terbaring sakit. Ketika ia membuka matanya, ada ketenangan yang berbeda di dalamnya. Ia tidak lagi melihat bayi miliarder. Ia melihat adik kecil yang tersesat. Dengan bibir yang sedikit bergetar, Fendi mulai bersenandung. Bukan lagu populer yang ia dengar dari radio terminal. Bukan juga lagu anak-anak modern. Suara yang keluar dari mulutnya parau, sedikit fals, dan sangat sederhana. Itu adalah melodi pendek, berulang-ulang, dengan nada-nada yang turun naik lembut seperti ombak kecil. Lagu dolanan Jawa kuno yang berjudul Lili Pithik, Tidurkan Ayam, sebuah lagu yang biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak atau hewan ternak, penuh dengan metafora keheningan dan kedamaian alam. Lili Pithik, Pithik aja turun nang endi. Tidurkan ayam, ayam jangan tidur, tidurnya di mana? Saat nada-nada sederhana itu mulai terdengar, ada perubahan kecil. Arsy tidak serta-merta berhenti menangis. Tapi tangisannya yang sebelumnya berupa teriakan panjang tanpa jeda, mulai terputus-putus. Ada celah. Seolah bayi itu sedang mendengarkan sesuatu yang asing, namun menarik. Fendi menyadari ini. Ia terus bersenandung. Suaranya sedikit lebih kuat, lebih percaya diri. Ia menambahkan sedikit goyangan tubuhnya sendiri, mengikuti irama lagu, sangat halus. Matanya tetap tertaut pada mata Arsy, memancarkan kehangatan dan ketenangan. Lalu, perlahan-lahan, ia mengulurkan tangan kanannya. Bukan untuk menggendong, tapi hanya jari telunjuknya, ditawarkan ke arah tangan kecil Arsy yang mengepal. Sudah tenang, Dek, bisiknya di sela-sela senandung, beralih ke bahasa Indonesia yang lembut. Entah bagaimana, tangan mungil Arsy yang tadinya mengepal erat, secara refleks membuka sedikit. Jari-jari kecil itu meraih jari telunjuk Fendi yang kasar dan berbekas luka kecil. Genggamannya lemah, tapi pasti. Saat kulit mereka bersentuhan, Fendi bisa merasakan getaran tangisan yang mulai mereda melalui sentuhan itu. Inilah momennya. Fendi perlahan menghentikan senandung Lili Pithik.
Suasana sudah terkondisikan. Ruang tunggu menjadi sangat hening, penuh dengan antisipasi. Bahkan Pak Hamid, yang berdiri kaku, sudah menahan napas tanpa sadar. Fendi membungkuk sedikit lebih dekat, hingga mulutnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari telinga kecil Arsy. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, berbisik, tapi diatur sedemikian rupa agar nadanya berirama dan menenangkan, ia mengucapkan mantra sederhana warisan ibunya. Kata-kata yang dulu selalu membuatnya dan Raka merasa aman, seolah mereka dikelilingi oleh pelukan yang tak terlihat. Goleki omah, mencari rumah, ucapnya perlahan, setiap suku kata diberi jeda. Omah iki apa? Rumah ini apa? Jeda lagi. Arsy sudah hampir diam, hanya sesekali mengeluarkan erangan kecil. Omah iki ati. Rumah ini hati. Kata, ati, hati, diucapkan dengan penekanan lembut. Ati sing tentrem, hati yang tenang. Ati sing ayem, hati yang tentram. Kabeh anak kene, semua ada di sini. Kabeh ditunggu kene, semua ditunggu di sini. Ia mengulangi kalimat terakhir itu beberapa kali, dengan nada yang sama, seperti sebuah mantra atau doa. Kabeh anak kene, kabeh ditunggu kene. Dan kemudian, keajaiban yang tak terduga terjadi. Tangisan Arsy benar-benar berhenti. Tidak langsung diam, tapi berangsur-angsur mereda menjadi cegukan, lalu desahan panjang, dan akhirnya keheningan. Mata bayi yang merah dan bengkak itu terbuka lebar, memandang wajah Fendi dengan fokus yang intens. Di dalamnya, badai ketakutan telah berlalu, meninggalkan kejernihan yang memantulkan cahaya lampu terminal. Bibir kecil Arsy yang tadinya mencucur, perlahan-lahan merekah. Otot-otot di wajahnya yang tegang mulai mengendur. Dan kemudian, dari kerongkongannya yang masih serak, keluar suara yang bagi semua yang hadir terdengar seperti musik surga. Aah, baah, daah. Bukan kata, hanya celotehan bayi, tapi diiringi dengan senyuman. Senyuman lebar yang memperlihatkan gusi merah muda yang sehat. Senyuman pertama yang muncul dari Arsy setelah berjam-jam penderitaan. Maria, si pengasuh, langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Dia hampir tidak percaya. Dia yang sudah mencoba segalanya, menyaksikan bagaimana seorang pemuda asing dengan bisikan aneh berhasil dalam hitungan menit. Suasana di ruang tunggu berubah total. Tatapan sinis dan kesal berubah menjadi takjub. Beberapa penumpang tersenyum, ada yang berdecak kagum. Suara bisik-bisik sekarang bernada positif. Luar biasa. Dia punya tangan ajaib ya. Bayinya langsung tenang. Tapi reaksi yang paling dramatis datang dari Pak Hamid. Pria itu tampak seperti patung yang baru saja dihidupkan. Wajahnya yang tadinya pucat dan tegang, kini perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya. Matanya, yang tadi dipenuhi frustrasi dan kemarahan, sekarang membesar, dipenuhi oleh suatu campuran rasa tak percaya, lega yang luar biasa, dan rasa malu yang dalam. Ia melihat bagaimana anaknya, yang tidak bisa ditenangkan oleh segala kemewahan dan keahlian yang uangnya bisa beli, justru menemukan ketenangan di pelukan kata-kata sederhana seorang penjual asongan. Ia melihat senyuman Arsy, senyuman yang selama ini ia rindukan tapi tak pernah berhasil ia munculkan dalam situasi sulit. Perasaan itu menghantamnya seperti gelombang. Rasa bersalah karena telah menghardik Fendi. Rasa kagum pada kemampuan alami pemuda itu. Dan sebuah kesadaran yang mengoyak-ngoyak ego besarnya. Ada hal-hal dalam hidup, hal-hal yang paling berharga, yang sama sekali tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan langkah agak goyah, Hamid mendekat. Suaranya serak, hampir tak terdengar ketika ia akhirnya berbicara, memecah keheningan yang masih terasa magis. Bagaimana kamu? Apa yang kamu lakukan padanya? Tanyanya. Bukan lagi dengan nada menuduh, tapi dengan rasa ingin tahu yang tulus dan penuh rasa hormat yang baru lahir. Fendi, yang masih membiarkan jarinya digenggam Arsy, menoleh ke Hamid. Ia tersenyum kecil, malu-malu. Senyum yang tulus. Saya cuma bicara padanya, Pak. Bukan dengan kata-kata kami, tapi dengan perasaan. Ia memandang kembali Arsy yang sudah mulai mengoceh riang, memainkan jarinya. Kata ibu saya dulu, bayi itu punya bahasa sendiri. Mereka belum paham kata,
Tapi mereka sangat paham perasaan. Mereka bisa merasakan ketenangan atau ketakutan dari suara kita, dari sentuhan kita. Ia menatap Hamid. Mungkin suara terminal yang bising, keramaian, bau-bau asing, itu semua membuat Arsy merasa hilang. Dia hanya butuh diingatkan bahwa dia tidak sendiri. Dia ada di rumah, di hati yang tenang. Penjelasan sederhana itu disampaikan dengan rendah hati, terdengar seperti kebijaksanaan kuno yang hampir punah. Hamid mengangguk pelan, menelan ludah. Kata-kata Fendi menyentuh sesuatu yang sangat dalam-dalam dirinya. Rumah. Hati yang tenang. Bukankah itu juga yang selama ini ia cari dalam kesibukannya yang tak kenal henti? Dan justru seorang anak kecil, melalui tangisnya, dan seorang pemuda miskin, melalui senandungnya, yang mengingatkannya. Pandangannya jatuh pada tas besar dan lusuh milik Fendi di lantai. Pada baju yang sederhana. Pada tangan yang kasar tapi begitu lemah saat menyentuh Arsy. Dalam sekejap, dunia hitam putihnya, yang memisahkan orang sukses dan orang gagal, kaya dan miskin, menjadi kabur. Di depan matanya berdiri seorang pemuda yang, dalam skala materi, adalah seorang yang gagal. Tapi dalam hal kemanusiaan, dalam hal menguasai bahasa universal kasih sayang, bisa jadi jauh lebih kaya darinya. Dan di sanalah, di terminal megah yang penuh dengan simbol kesuksesan materinya, Pak Hamid sang miliarder, merasa sangat, sangat miskin. Keheningan yang penuh keajaiban itu berlangsung hanya beberapa detik sebelum dipecah oleh celotehan riang Arsy. Dia menggenggam jari Fendi lebih erat, menggerak-gerakannya seperti menemukan mainan baru, sambil terus mengoceh. Baba dada ga. Suara kecil itu adalah musik paling indah yang pernah didengar Hamid dalam beberapa bulan terakhir. Dia masih berdiri terpana, perasaan campur aduk menguasainya. Rasa lega karena Arsy tenang begitu luar biasa, hingga hampir membuatnya limbung. Tapi di baliknya, ada rasa malu yang membara. Malu karena telah memperlakukan Fendi dengan kasar. Malu karena ketidakberdayanya sendiri sebagai seorang ayah terekspos di depan umum. Dan yang paling menusuk, malu karena ia, seorang yang dianggap sukses, ternyata begitu miskin dalam hal yang paling dasar, menenangkan anak sendiri. Ia melihat Fendi, yang dengan sabar membiarkan jarinya digigit-gigit oleh Arsy yang sedang tumbuh gigi, sambil tersenyum kecil. Senyum itu polos, tanpa pamrih. Itu bukan senyum seseorang yang menunggu pujian atau imbalan. Itu adalah senyum kelegaan karena berhasil membantu. Terima kasih, ucap Hamid akhirnya. Kata-kata itu keluar dengan serak. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil Arsy dari gendongan Maria. Sentuhan tangannya masih terasa kaku, tapi kali ini, Arsy tidak menolak. Bayi itu malah memandang wajah ayahnya, seolah melihatnya dengan cara yang baru, sebelum kembali menoleh ke arah Fendi, seolah tak mau kehilangan sosok yang baru saja memberinya ketenangan. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu, jawab Fendi sederhana. Ia mulai melonggarkan genggaman jarinya dari Arsy, tapi si bayi merengek pelan, memprotes. Fendi terkekeh. Sudah, Dek, sama ayahnya dulu. Dia mengambil langkah mundur, memberi ruang bagi Hamid dan anaknya. Gerakannya natural, tanpa kesan mengemis atau berharap lebih. Lalu, hampir seperti refleks, matanya berpindah ke tas dagangannya yang tergeletak di lantai. Ada dunia yang harus ia hadapi kembali. Dunia di mana ia harus menjual sebotol air lagi untuk bisa membeli nasi rames malam ini. Ekspresi rileks di wajahnya sedikit mengeras, digantikan oleh fokus seorang pejuang yang harus kembali ke medan tempurnya. Perubahan halus itu tidak luput dari perhatian Hamid. Dari atas pangkuannya, sambil menatap wajah Arsy yang sudah cerah, Hamid melihat sekilas ke arah tas usang Fendi. Sebuah kontras yang tajam dan tidak nyaman menusuk hatinya. Di satu sisi, anaknya tersenyum berkat bantuan pemuda itu. Di sisi lain, pemuda itu sendiri harus kembali ke kehidupan yang jelas-jelas keras. Rasa bersalah dan, jujur diakui, rasa ingin, membayar, jasanya agar segera melupakan rasa malunya, mendorong Hamid untuk bertindak. Tapi Hamid adalah seorang pebisnis. Bahkan dalam urusan kemanusiaan, pola pikir transaksional seringkali mengambil alih. Kamu kerja di sini setiap hari? Tanya Hamid, mencoba menyembunyikan kegugupannya dengan nada yang lebih datar, seperti saat mewawancarai calon karyawan tingkat bawah.
Fendi yang sedang bersiap mengangkat tasnya, menoleh. Iya, Pak. Dari pagi biasanya, sampai malam, jawabnya jujur. Tanpa dianggap mengeluh, ia menambahkan, hasilnya buat nyokap di kampung sama adik yang masih sekolah. Kalimat terakhir itu seperti pukulan telak bagi Hamid. Ia ingat betul bagaimana dulu ia harus berjuang keras untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Kenangan itu seharusnya membuatnya lebih berempati. Tapi entah mengapa, di hadapan Fendi, kenangan itu justru membuatnya merasa lebih terancam. Mungkin karena melihat potret dirinya yang dulu dalam diri Fendi, namun tanpa jaminan bahwa Fendi akan sesukses dirinya. Atau mungkin karena itu mengingatkannya pada akar yang mulai ia malu untuk diakui. Dengan gerakan cepat, sampai terburu-buru, Hamid mengeluarkan dompet kulit halus dari saku dalam jasnya. Bukan untuk mengambil uang tunai, itu akan terasa seperti memberi sedekah, dan ia merasa Fendi bukan tipe yang akan menerimanya dengan baik. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan kartu nama pribadinya. Kartu itu tebal, dengan huruf timbul nama dan gelarnya, Haji Hamid Wibowo, Presiden Direktur Hamid Group. Di bawahnya tercantum alamat gedung megah di kawasan segitiga emas ibu kota. Hamid lalu mengambil pulpen mewah dari saku lain. Dengan coretan cepat di bagian belakang kartu, ia menuliskan sebuah nomor telepon dan sebuah nama, BPK Anton, HRD. Dia mengulurkan kartu itu kepada Fendi. Ini kartu saya, Fendi. Besok, atau kapanpun kamu bisa, datang ke kantor saya. Tanyakan saja Bapak Anton di bagian HRD. Suaranya terdengar seperti sedang memberikan perintah, bukan tawaran. Kami punya program magang di divisi CSR, Corporate Social Responsibility. Mereka butuh anak-anak muda yang punya hati seperti kamu. Bisa berinteraksi dengan masyarakat. Fendi menerima kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya membelalak. Hamid Group itu adalah nama yang bahkan ia tahu. Perusahaan besar, bergengsi, magang di sana, itu adalah pintu yang bahkan tak pernah ia impikan bisa diketuk. Jantungnya berdebar kencang. Ini bisa jadi jalan keluar. Gaji magang pasti lebih stabil dari pendapatan jualan asongan yang naik turun seperti roller coaster. Ini bisa untuk biaya ibu, untuk uang semester adik. Tapi di tengah gejolak harapan itu, mata Fendi yang jeli menangkap sesuatu. Ia melihat ekspresi Hamid. Bukan ekspresi seorang mentor yang tulus ingin membimbing, melainkan ekspresi seseorang yang ingin menyelesaikan urusan, melunasi hutang budi, dan kembali ke zona nyamannya. Ada keraguan di sana. Ada jarak. Tawaran itu terasa lebih seperti kompensasi daripada kesempatan. Seolah Hamid berkata, ini untukmu, sekarang jangan ganggu kami lagi. Namun, akankah Fendi menolak hanya karena membaca keraguan di wajah Hamid? Hidup telah mengajarkannya untuk menerima peluang bagaimanapun bentuknya, selama itu halal. Masalah niat orang, itu urusan mereka. Terima kasih banyak, Pak Hamid. Saya akan coba hubungi, ucap Fendi, memegang kartu itu seolah-olah terbuat dari kaca. Ia membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat. Melihat Fendi masih berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu, Hamid teringat sesuatu. Ah, iya. Transaksi. Ia menoleh ke tas Fendi. Untuk hari ini, ujarnya, berjalan mendekat dan mengambil 5 botol air mineral dan beberapa bungkus wafer dari tas tersebut. Saya beli ini. Lalu, dari dompetnya, ia mengeluarkan 2 lembar uang ratusan ribu rupiah. Jauh lebih besar dari harga barang yang diambilnya. Ia menyodorkannya pada Fendi. Ini, terima kasih, kata Hamid, menghindari kontak mata. Fendi tertegun. Ratusan ribu. Itu adalah hasil penjualan 2-3 hari yang baik. Tapi menerimanya terasa aneh. Seperti ia dibayar untuk jasanya menenangkan Arsi. Dan itu membuat jasa tulusnya menjadi transaksi. Tidak usah segitu banyak, Pak. Cukup yang pas saja. Protes Fendi lemah. Sudah, ambil, potong Hamid, suaranya kembali bernada pendek. Ia sudah mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia ingin segera pergi, masuk ke bus suite-nya, dan mengasingkan diri dari semua rasa malu dan kerumitan emosi ini. Kamu sudah menolong. Ini,
Anggap saja untuk ongkos ke kantor saya besok. Alasan itu terdengar dipaksakan, tapi Fendi akhirnya menerima uang itu. Ia melipatnya dan memasukkannya ke saku celana yang dalam, dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia sangat membutuhkannya. Di sisi lain, ia merasa martabatnya sedikit ternoda. Terima kasih, Pak, ucap Fendi sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih datar. Hamid hanya mengangguk singkat. Ia sudah menggendong Arsy dengan lebih nyaman, sambil memerintahkan Maria untuk mengumpulkan barang-barang mereka. Panggilan untuk boarding bus kelas suite-nya akhirnya terdengar melalui pengeras suara. Kami harus pergi, kata Hamid, tidak lagi melihat Fendi. Jangan lupa, datang ke kantor. Dengan langkah cepat, hampir seperti menghindar, Hamid berbalik dan berjalan menuju pintu boarding, diikuti oleh Maria yang masih sesekali melirik ke belakang dengan wajah penuh rasa terima kasih yang tulus pada Fendi. Fendi berdiri sendiri di tengah ruang tunggu yang mulai sepi. Di tangannya, ada kartu nama yang bisa mengubah hidupnya. Di sakunya, ada uang yang bisa meringankan bebannya beberapa hari ke depan. Tapi di hatinya, ada rasa getir yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap kartu nama itu. Haji Hamid Wibowo, sebuah nama besar. Sebuah tawaran menggiurkan. Tapi kenapa ia merasa seperti baru saja menjual sesuatu yang seharusnya tidak ternilai harganya? Dengan menghela napas, ia merogoh saku dan mengeluarkan uang pecahan 10.000 yang lusuh, hasil jerih payahnya sendiri hari ini. Lalu ia memasukkan uang 200.000 pemberian Hamid ke dalam lipatan dompetnya, terpisah. Uang itu terasa berbeda. Dingin. Ia mengangkat tas dagangannya kembali ke punggung. Beban itu terasa sama beratnya. Mungkin lebih berat. Karena sekarang, selain beban kebutuhan hidup, ada sebuah harapan dan kekhawatiran baru yang ikut ia pikul. Harapan akan masa depan yang lebih baik, dan kekhawatiran akan harga diri yang harus ia pertaruhkan untuk meraihnya. Dia berjalan keluar dari ruang tunggu premium, kembali ke keramaian terminal yang bising. Tapi di telinganya, seolah masih terdengar senandungnya sendiri dan celotehan riang Arsy. Itu adalah momen murni. Dan mungkin, pikir Fendi, dalam dunia yang penuh transaksi seperti ini, momen-momen murni seperti itulah yang justru menjadi mata uang yang paling langka. Keesokan harinya, setelah memastikan ibu sudah minum obat dan adiknya berangkat sekolah dengan uang saku yang cukup dari rezeki nomplok, kemarin, Fendi berdiri di depan gedung pencakar langit, Hamid Tower. Kaca-kacanya memantulkan langit biru yang kejam, seolah mencerminkan betapa kecil dan tak berdayanya dirinya. Ia mengenakan kemeja putih polos terbaiknya, yang masih menyisakan bekas setrikaan kurang rapi, dan celana hitam yang sudah mulai mengilat di bagian lutut. Di tangannya, ia menggenggam erat kartu nama Pak Hamid, seperti jimat. Lobi gedung itu lebih hening dan lebih dingin dari terminal. Aromanya adalah campuran parfum mahal, kopi espresso, dan kesan steril. Petugas keamanan di meja informasi mengawasinya dengan sorot mata penuh kalkulasi sejak ia melangkah masuk. Ada keperluan? Tanya satpam itu, nada datar. Saya mau menemui Bapak Anton dari HRD. Atas undangan Pak Hamid, jawab Fendi, berusaha terdengar percaya diri sambil menunjukkan kartu nama. Sekilas, ada perubahan pada ekspresi satpam. Keraguan, lalu penilaian ulang. Ia mengambil kartu itu, memeriksa nomor di belakangnya, lalu menelepon. Percakapan singkat. Ya, baik. Dia akan dijemput. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda dengan kacamata frameles dan setelan blazer turun dengan elevator. Wajahnya cantik tapi dingin. Fendi, saya Siska, asisten manajer HRD. Bapak Anton sedang rapat. Silakan ikut saya. Perjalanan naik elevator ke lantai 18 dilakukan dalam kesunyian. Siska tidak berbicara, hanya sesekali melirik Fendi dari ujung mata, menilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu-sepatunya yang sudah retak solnya. Fendi bisa merasakan gelombang ketidaksukaan yang nyaris fisik. Ruang HRD luas, berpartisi kaca. Semua orang terlihat sibuk, berpakaian sempurna. Fendi merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Ia dibawa ke sebuah meja kecil di sudut, berdekatan dengan pantry dan mesin fotokopi. Bukan meja kerja, tapi lebih meja tambahan. Sementara, kamu bisa duduk di sini. Nanti akan ada briefing tentang program magang, ujar Siska singkat sebelum pergi,
meninggalkan Fendi sendirian, bingung. Jam berlalu. Tidak ada yang mendatanginya. Orang-orang lalu lalang, mengobrol, tertawa, tapi seolah tidak melihatnya. Saat ia mencoba bertanya pada seorang karyawan yang sedang mengambil kopi, jawabannya singkat, "Tanya ke Mbak Siska saja." Baru menjelang makan siang, Siska kembali, membawa setumpuk dokumen setebal buku telepon. "Kamu bisa mulai dengan membantu mengarsipkan dokumen lamaran kerja yang masuk bulan lalu. Data sudah di-scanner, tapi perlu diverifikasi dan diberi kode. Letakkan di rak sesuai abjad setelah selesai." Juga, ia menunjuk ke arah mesin kopi yang sedang mengeluarkan asap tipis. "Tolong atasi itu. Dan pastikan stok air mineral di pantry penuh." Fendi mengangguk, berusaha tersenyum. Pekerjaan remeh. Bukan yang ia bayangkan dari magang di divisi CSR. Tapi ia tak punya pilihan. Ia mengerjakannya dengan teliti. Verifikasi nama, periksa nomor, beri kode, simpan. Di sela-sela, ia memperbaiki mesin kopi yang macet karena kertas terjebak. Pengalaman dari warnet tempat ia kadang membantu. Ia juga mengisi ulang kulkas dengan air mineral. Sepanjang hari, ia tidak melihat wajah Bapak Anton sekalipun. Yang ia lihat hanyalah Siska yang sesekali lewat untuk memberikan tugas baru, mengantar dokumen ke lantai lain, membeli makanan untuk meeting dadakan, membersihkan meja rapat setelah digunakan. Di penghujung hari, ketika karyawan lain mulai pulang, Siska mendatanginya lagi. "Untuk sementara, kamu belum bisa terlibat dalam proyek CSR karena belum ada induksi. Teruskan tugas administratif dulu. Oh, dan besok datang tepat waktu. Pakaiannya, coba yang lebih rapi." Kata-kata itu diucapkan dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Fendi menunduk. "Baik, Mbak." Pola itu berulang selama seminggu. Fendi adalah magang hantu. Namanya tidak ada dalam daftar resmi magang yang dikumpulkan untuk orientasi. Ia tidak mendapatkan mentor. Tempat duduknya tetap di meja sudut dekat pantry. Tugas-tugasnya adalah tugas yang tidak diinginkan oleh siapapun. Menginput data usang, menjawab telepon umum ketika resepsionis istirahat, menjadi runner untuk keperluan mendadak. Suatu sore, saat ia sedang membawa kotak berat berisi brosur lama ke ruang penyimpanan, ia tanpa sengaja mendengar percakapan di balik partisi kaca yang terbuka sedikit. "Itu anak baru. Magang dari mana? Kok kerjanya cuma kayak office boy?" Suara perempuan tak dikenal. "Itu, anak kesayangan, langsung dari Pak Hamid," jawab suara Siska, dengan nada sarkastik yang jelas. "Entah kenal dari mana. Makanya, biarin aja. Jangan diberi tugas penting. Nanti kalau salah, kita yang disalahin. Dia kan cuma titipan. Beberapa minggu juga bosan sendiri. Pergi." Fendi membeku. Dadanya sesak. Anak kesayangan. Cuma titipan. Kata-kata itu melukai lebih dalam dari hinaan satpam terminal. Ia di sini bukan karena kemampuannya, tapi karena belas kasihan dan rasa bersalah Pak Hamid. Dan orang-orang di sini tahu itu. Mereka memandangnya dengan sebelah mata, menempatkannya di posisi terendah, memastikan ia tidak akan pernah benar-benar naik kelas. Dia menyimpan kotak itu dengan hati berat. Saat kembali ke mejanya, pandangannya tertumbuk pada foto digital di komputer seorang staf HRD yang sedang dibiarkan terbuka. Itu adalah foto kelompok magang reguler, berkemeja rapi, tersenyum lebar bersama mentor mereka di sebuah lokasi proyek CSR di pinggiran kota. Mereka terlihat bersemangat, menjadi bagian dari sesuatu. Fendi mengepalkan tangan di bawah meja. Rasa frustrasi mulai menggelegak. Ia datang dengan harapan tinggi, siap belajar, siap bekerja keras. Tapi yang ia dapatkan adalah pengasingan dan pekerjaan kasar yang bahkan tidak mengajarkannya apa-apa. Uang magang yang dijanjikan belum juga dibicarakan. Apakah ini yang diinginkan Pak Hamid? Menyekapnya di sudut, membayarnya dengan sedikit uang, agar rasa bersalahnya hilang? Ataukah Pak Hamid sendiri tidak tahu? Karena terlalu sibuk di menara gadingnya di lantai tertinggi? Malam itu, dalam perjalanan pulang naik angkot yang sesak, Fendi memandang kota yang berkilauan. Gedung-gedung seperti Hamid Tower bersinar gagah. Tapi di dalamnya, ada dunia yang kejam dengan hierarki dan politik kantornya sendiri. Dan ia,
Si penjual asongan yang kemarin dielu-elukan karena bisa menenangkan bayi, hari ini hanyalah sampah yang tak diinginkan di sudut pantry. Namun, ada api kecil di matanya yang tak mau padam. Api yang dulu membuatnya bertahan di terminal, menahan hinaan, dan terus menjual. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka ingin ia menjadi office boy, ia akan menjadi office boy terbaik. Ia akan mempelajari segalanya dari bawah. Ia akan menunjukkan bahwa anak titipan pun bisa bekerja keras. Tapi rencananya itu segera diuji. Esok harinya, Siska memberinya tugas baru, membantu administrasi untuk acara besar divisi CSR, penyerahan bantuan pendidikan untuk 10 sekolah dasar terpencil. Acara yang sangat ia minati. Ini kesempatannya. Mungkin ia bisa belajar. Tapi tugasnya hanya satu. Memastikan semua nama tamu undangan dan perwakilan sekolah sudah tercetak dengan benar pada 200 sertifikat dan name tag. Pekerjaan mengetik dan mencetak yang melelahkan dan penuh detail sepele. Sementara staf-staf lain sibuk membahas konsep acara, rundown, materi press release. Fendi mengerjakannya dengan tekun, sepanjang hari. Saat ia menyerahkan hasil cetakan untuk diperiksa, Siska hanya melirik sepintas, lalu meletakkannya di tumpukan dokumen lain. Oke, besok lanjut ke pengepakan bingkisan. Patah hati lagi. Namun, di antara tumpukan name tag itu, Fendi melihat sesuatu. Nama-nama sekolah dan lokasinya. Desa-desa terpencil yang bahkan belum pernah ia dengar. Hatinya tergerak. Ini adalah pekerjaan yang bermakna, meski perannya kecil. Mungkin, pikirnya, ini adalah caranya untuk berkontribusi. Dari bawah. Yang tidak ia duga, konflik yang lebih besar sedang menunggu. Seorang pemuda lain, tampak sebaya, sering meliriknya dengan tidak suka. Itu adalah Reno, keponakan Siska yang juga magang di divisi yang sama, magang resmi. Reno menganggap Fendi sebagai pesaing untuk mendapatkan posisi tetap nanti, meski Fendi bahkan belum menyentuh pekerjaan inti. Suatu hari, saat Fendi sedang mengepak bingkisan di gudang, Reno menghampiri. Hei, titipan bos. Enak ya, kerja santai, gaji tetap dapet. Fendi memilih diam, terus bekerja. Tahu gak, lo itu cuma batu loncatan buat bos lu melupakan kesalahan dia. Abis ini pasti dibuang. Jangan harap bisa kayak kita yang beneran kompeten. Sindir Reno lagi, sengaja menjatuhkan beberapa buku dari rak dekat Fendi. Fendi menatap Reno. Di matanya, ada bayangan anak-anak dari desa terpencil di name tag yang ia cetak. Mereka butuh bantuan ini. Konflik kecil dengan Reno tidak penting dibandingkan itu. Kalau saya di sini cuma sebentar, kata Fendi akhirnya, suaranya tenang namun jelas, maka saya akan memastikan bahwa waktu yang sebentar ini berguna. Setidaknya, untuk memastikan buku-buku ini sampai ke anak-anak yang membutuhkan, bukan cuma jadi bahan omongan di gudang. Reno terkejut dengan jawaban itu. Bukan kemarahan yang ia dapat, tapi ketenangan dan tujuan yang jelas. Ia menggerutu lalu pergi. Fendi kembali mengepak. Tangannya yang kasar membungkus buku-buku dengan hati-hati. Di dunia baru yang berliku dan penuh dengan politik kantor yang menyakitkan ini, ia menemukan satu hal, makna. Dan selama ada makna, seberapapun kecilnya perannya, ia akan bertahan. Tapi bisakah ia bertahan ketika ujian yang sebenarnya, bukan dari Reno, tapi dari Siska yang licik, baru akan dimulai? Hubungan antara Pak Hamid dan Arsi benar-benar berubah setelah kejadian di terminal. Dulu, Hamid seringkali merasa gagap dan kikuk saat berhadapan dengan tangisan putrinya. Kini, ia memiliki senjata rahasia yang diberikan Fendi melalui pesan singkat sederhana malam setelah mereka bertemu. Pak Hamid, selamat malam. Ini Fendi. Coba untuk Arsi, kalau rewel, pegang dia dekat dada, biarkan dia dengar detak jantung Bapak. Lalu bisikan pelan apa saja, yang penting nadanya tenang dan berirama. Jangan pakai kata yang rumit. Papa di sini, atau, tenang sayang, diulang-ulang bisa membantu. Suara Bapak itu, rumah, buat dia. Pesan itu dibaca Hamid berulang kali. Begitu sederhana, namun penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Malam itu juga, saat Arsi rewel karena mimpi buruk, Hamid mencobanya. Ia menggendong Arsi, menempelkannya ke dada,
dan berbisik pelan. "Papa di sini, Papa di sini." Dengan nada yang ia usahakan tenang dan berirama, meniru apa yang ia ingat dari cara Fendi bersenandung. Ajaibnya, Arsy yang sempat menangis keras perlahan mereda. Matanya yang berkaca-kaca menatap wajah ayahnya sebelum akhirnya tertidur lelap di pelukannya. Hamid merasakan sebuah ikatan yang sebelumnya terasa renggang, kini menguat. Ia berutang budi besar pada Fendi. Rasa berutang budi itu membuatnya sesekali menanyakan kabar Fendi ke Siska. "Magang yang saya rekomendasikan, Fendi, bagaimana perkembangannya?" Tanyanya suatu pagi lewat telepon internal. Di ujung lain telepon, Siska tersenyum tipis, memastikan suaranya terdengar profesional dan manis. "Oh, Fendi? Dia baik, Pak. Sedang menyesuaikan diri. Kami beri tugas-tugas dasar dulu untuk membangun fondasi. Dia pekerja keras." Yang tidak ia katakan adalah bahwa tugas dasar itu adalah tugas yang ia berikan untuk meminggirkan Fendi. "Bagus. Pastikan dia mendapat bimbingan yang baik. Saya ingin dia belajar," pesan Hamid sebelum menutup telepon. Pesan itu justru membuat Siska semakin geram. Pastikan dia mendapat bimbingan yang baik. Seolah-olah Fendi spesial. Ia semakin yakin Fendi adalah ancaman bagi posisi Reno, keponakannya. Rencana untuk membuat Fendi tersingkir dengan sendirinya harus dipercepat. Sementara itu, di dunia Fendi yang lain, kehidupan terus berjalan. Setiap akhir pekan, ia masih harus kembali ke terminal untuk berjualan, menutupi kekurangan dari magang yang belum juga memberinya tunjangan. Suatu Sabtu sore, ia dipanggil ke rumah Hamid di kawasan elit Pondok Indah. Arsy rewel lagi, dan Maria, atas persetujuan diam-diam Hamid, memintanya datang. Fendi datang dengan angkutan umum, merasa asing di antara pagar-pagar tinggi dan mobil-mobil mewah. Rumah Hamid adalah sebuah mensyahan bergaya modern minimalis, luas dan dingin. Maria menyambutnya di pintu pelayan dengan wajah lega. "Maaf mengganggu akhir pekanmu, Fendi. Tapi Nono Arsy dari tadi sore merengek terus. Tidak mau makan. Padahal Bapak sedang ada acara penting di luar kota." Jelas Maria sambil membawanya ke ruang keluarga. Arsy sedang digendong oleh pengasuh sementara lainnya. Wajahnya cemberut. Begitu melihat Fendi, matanya agak membesar, seolah mengenali. Fendi mendekat, tidak langsung menyentuh. Ia duduk di karpet, sejajar dengan Arsy. "Lagi sedih ya, Dek?" katanya pelan. Lalu, ia mulai bersenandung lagu yang sama, Lili Pithik. Efeknya masih sama. Arsy tenang. Bahkan kali ini, ia tertawa kecil dan meraih tangan Fendi. Maria yang melihat dari samping menggeleng-geleng takjub. "Seperti ada sihir antara kamu dan Nono Arsy," gumamnya. Sambil menemani Arsy bermain dengan mainan lembutnya, Fendi dan Maria mengobrol. Maria adalah perempuan Jawa asli Solo, dan ia mendeteksi logat Jawa halus yang masih melekat pada dialek Fendi meski sudah banyak tercampur bahasa ibu kota. "Kamu asli Jawa Tengah, ya? Solo mana?" tanya Maria penuh keakraban. "Bukan Solo, Bu. Dari daerah pinggiran Purworejo," jawab Fendi sambil membuat bunyi-bunyian untuk Arsy. "Purworejo?" Mata Maria berkeriput. "Ibu saya juga asal sana. Keluarga Bapak Hamid, almarhumah Ibu Sarah, istri pertama Bapak, juga dari daerah sekitar situ." "Sedih sekali, ya. Masih muda, cantik, baik hati." Fendi mengangguk sopan, hanya mendengar. Nama Sarah tidak berarti baginya. Tapi Maria terus mengamatinya. Ada sesuatu di wajah Fendi yang mengusik ingatannya. Terutama bentuk mata dan garis alisnya. Sangat familiar. Setelah Arsy tertidur dan Fendi bersiap pulang, terjadi insiden kecil. Dompet Fendi yang lusuh terjatuh dari saku celananya saat ia berdiri. Beberapa lembar uang receh dan sebuah foto kecil berjatuhan. "Maaf," kata Fendi cepat, berjongkok memungutnya. Tapi Maria lebih cepat. Tangannya yang lincah sudah memungut foto itu sebelum Fendi bisa mencegah. Itu adalah foto lama, dicetak kecil dan sudah buram. Foto seorang wanita muda berdiri di sawah, tersenyum lebar, dengan dua anak kecil di sampingnya. Seorang anak laki-laki sekitar usia 5 tahun, Fendi kecil, dan seorang bayi dalam gendongan. "Ini, ibumu?" tanya Maria, suaranya tiba-tiba bergetar.
Matanya tak lepas dari wajah wanita di foto. Iya, Bu. Ibu saya, jawab Fendi lembut, mencoba mengambil foto itu kembali. Tapi Maria tidak memberikannya. Wajahnya pucat. Ia memandang foto, lalu memandang Fendi, lalu kembali ke foto. Napasnya tersengal. Astaga, astaga, tidak mungkin. Ada apa, Bu Maria? Tanya Fendi bingung. Maria menatapnya tajam. Ibumu, namanya Sari, ya? Sari, apa? Fendi terkejut. Betul, Sariem. Tapi biasa dipanggil Sari. Ibu kenal. Maria seperti ditampar. Ia memegang dadanya. Sariem, adik dari Sarah. Kali ini, Fendi yang terpana. Sarah? Siapa Sarah? Sarah Puspita Dewi, istri almarhum Bapak Hamid. Ibu kandung dari Nono Arsi, jawab Maria, suaranya berbisik, penuh dengan rasa terkejut yang tak terbendung. Mereka bersaudara, tapi Sarah dari keluarga yang lebih mampu, bisa sekolah, merantau ke Jakarta, ketemu Bapak Hamid. Sedangkan ibumu, kabarnya memilih menikah muda dan tinggal di kampung. Mereka katanya sudah tidak komunikasi lama sekali. Dunia Fendi berputar. Ibunya punya kakak, seorang kakak yang menjadi istri seorang miliarder dan meninggal. Itu berarti Arsi adalah sepupunya, dan Pak Hamid adalah mantan ipar dari almarhum ibunya. Ibu tidak pernah bilang, gumam Fendi, pikirannya kalut. Ibunya memang jarang bercerita tentang masa lalunya. Hidup mereka terlalu berat untuk membahas kenangan. Maria memegangi bahu Fendi. Fendi, dengarkan ibu. Ini rahasia besar. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Terutama jangan bilang pada Bapak Hamid. Kenapa? Tanya Fendi, bingung. Kamu tidak tahu keadaan dulu. Hubungan mereka kompleks. Sarah memutuskan hubungan dengan keluarganya di kampung karena desakan keluarga Hamid yang menganggap latar belakang mereka tidak setara. Sarah menderita karena itu. Mungkin itulah yang memperburuk kesehatannya saat hamil Arsi. Mata Maria berkaca-kaca. Dan Bapak Hamid, dia mungkin merasa bersalah. Atau mungkin marah pada keluarga Sarah yang dianggap merepotkan. Kalau dia tahu kamu adalah keponakan dari almarhumah istrinya, entah bagaimana reaksinya. Bisa jadi dia akan mengusirmu karena takut kamu mengungkit masa lalu atau menuntut hak. Atau bisa juga sebaliknya. Tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Kamu masih sangat bergantung pada magang itu, bukan? Fendi mengangguk pelan, otaknya masih panas. Ini seperti sinetron. Ibunya yang sederhana, ternyata punya saudara yang hidup dalam kemewahan seperti ini. Dan kini, tanpa sengaja, ia telah bertemu dengan putri dari saudara itu, sepupunya sendiri, dan bahkan berhasil menenangkannya dengan warisan yang sama dari nenek mereka, Senandung Jawa. Jadi, Arsi adalah sepupu saya? Tanya Fendi, suaranya lirih. Maria mengangguk, tersenyum getir. Ya, dan mungkin itu sebabnya dia merasa nyaman denganmu. Darah mereka sama. Suaramu, mungkin ada kemiripan dengan suara almarhumah ibumu, atau dengan senandung yang sama dari nenek kalian. Fendi menatap Arsi yang sedang tidur nyenyak di boksnya. Perasaan aneh menyergapnya. Rasa sayang yang tiba-tiba menjadi lebih dalam, lebih personal. Ini keluarga. Keluarga yang tak pernah ia tahu. Simpan rahasia ini, Fendi, desak Maria lagi, suaranya tegas. Untuk kebaikanmu, dan mungkin untuk kebaikan Nono Arsi juga. Biarkan waktu yang menentukan kapan harus membukanya. Percayalah pada ibu. Fendi mengangguk patuh. Ia mempercayai Maria. Nalurinya mengatakan perempuan ini baik dan melindungi Arsi, dan sekarang juga melindunginya. Saat ia pulang malam itu, pikirannya dipenuhi badai. Ibunya, Sariem, yang selalu bekerja keras hingga sakit, ternyata menyimpan kesedihan besar, terputus dari kakaknya. Mungkin itu yang membuat ibunya sering melamun memandang ke arah barat, ke arah Jakarta. Mungkin ia merindukan saudaranya. Dan sekarang,
Nasib mempertemukan Fendi dengan anak dari saudara yang hilang itu. Bukan sebagai keluarga yang diakui, tapi sebagai penjual asongan dan magang yang diremehkan. Rahasia ini memberinya kekuatan baru. Ia punya alasan lebih kuat untuk bertahan di Hamid Group, bukan sekadar untuk uang, tapi untuk melihat sepupunya tumbuh. Tapi rahasia ini juga seperti beban yang maha berat. Setiap kali ia melihat Hamid, ia akan tahu pria itu adalah mantan ipar almarhum ibunya. Setiap kali ia melihat Arsy, ia akan tahu itu adalah darah dagingnya sendiri. Dia menyimpan foto ibunya kembali ke dompet dengan hati-hati. Wajah wanita di sawah itu tersenyum padanya, seolah berkata, "Jaga sepupumu, nak." Dan Fendi bertekad akan melakukannya. Dengan cara apapun yang ia bisa. Bahkan jika itu berarti harus menyembunyikan identitasnya sendiri dan menelan semua penghinaan di kantor. Untuk Arsy. Dan untuk ibunya. Beberapa minggu berlalu sejak Fendi mengetahui rahasia besar itu. Pengetahuan itu mengubah segalanya baginya, sekaligus tidak mengubah apa-apa di permukaan. Ia tetap menjadi magang hantu di sudut pantry, masih menerima tugas-tugas remeh dari Siska, dan masih dihindari oleh kebanyakan karyawan. Tapi di dalam hatinya, ada api yang berbeda. Setiap tugas administrasi untuk acara CSR, setiap dokumen tentang bantuan sosial, ia kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan untuk bertahan hidup atau membuktikan diri. Ini adalah cara diam-diamnya berkontribusi pada warisan keluarga, membantu orang lain, seperti yang mungkin akan dilakukan bibinya, Sarah. Perubahannya yang halus, menjadi lebih sabar, lebih teliti, bahkan sesekali mengusulkan perbaikan kecil pada sistem pengarsipan yang berantakan, ternyata diamati oleh Siska. Dan bagi Siska, itu adalah tanda bahaya. Fendi tidak terlihat akan bosan dan pergi, seperti yang diharapkannya. Malah, ia semakin mengakar, meski di posisi yang rendah. Laporan rutin Siska kepada Pak Hamid selalu berisi pujian kosong. Fendi rajin, Pak. Masih dalam masa penyesuaian. Tapi di balik itu, ketakutan bahwa suatu hari Fendi akan menarik perhatian Hamid dengan cara yang lebih substantif menggerogotinya. Proyek CSR, bantuan pendidikan 10 sekolah terpencil, memasuki fase akhir. Dana telah turun, barang-barang telah dibeli dan dikemas. Ada sisa dana operasional tidak terduga sebesar 15 juta rupiah yang seharusnya dilaporkan untuk dikembalikan atau digunakan untuk kebutuhan lain dengan persetujuan atasan. Siska, yang mengelola proyek itu, melihat peluang. Suatu Kamis sore, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, Siska memanggil Fendi ke mejanya. Wajahnya ramah, berbeda dari biasanya. "Fendi, saya butuh bantuanmu untuk hal yang cukup penting," ujar Siska, sambil menyodorkan sebuah folder. Ini adalah laporan pertanggungjawaban dana proyek sekolah. Ada beberapa kwitansi pembelian perlengkapan sekolah yang harus direkap dan ditempelkan di lampiran. "Kamu kan teliti. Tolong selesaikan ini. Deadline-nya besok pagi, sebelum Pak Hamid review." Fendi menerima folder itu. "Baik, Mbak Siska. Saya kerjakan sekarang." "Kerjakan di sini saja, biar kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung." Siska menunjuk kursi kosong di depannya. Lalu, dengan santai, ia mengambil tasnya. "Saya ada meeting dadakan di luar. Kamu kuncikan saja ruangan ini kalau selesai nanti. Kuncinya taruh di bawah pot tanaman di depan pintu." Fendi mengangguk, segera membuka folder dan mulai bekerja. Ada setumpuk kwitansi dan bon yang harus dicocokkan dengan nomor di laporan. Ia bekerja dengan tekun, menandai setiap item yang sudah diperiksa. Setengah jam kemudian, Reno, keponakan Siska, muncul di pintu. "Fendi, ada paket untuk Mbak Siska." "Ditaruh mana?" "Taruh di mejanya saja," jawab Fendi tanpa mengangkat kepala, fokus pada kolom angka. Reno meletakkan paket, lalu berjalan mendekati meja Fendi. Ia melihat tumpukan kwitansi. "Wah, lagi ngurusi uang nih? Hati-hati, jangan sampai ada yang hilang," sindirnya sebelum pergi. Fendi mengabaikannya. Ia menyelesaikan pekerjaannya sekitar pukul 8 malam. Semua kwitansi sudah tertata rapi, ditempel, dan diberi nomor urut. Ia merasa puas. Laporan ini akan memudahkan audit. Sebelum pulang,
Ia mengunci ruangan HRD seperti pesan Siska dan menyelipkan kunci di bawah pot tanaman. Keesokan harinya, Jumat pagi, suasana kantor tampak biasa. Fendi tiba lebih awal dan langsung disuruh Siska untuk mengambil dokumen dari ruang cetak. Saat ia kembali, suasana di bagian HRD sudah berubah. Siska berdiri di dekat mejanya dengan wajah pucat dan marah. Beberapa staf HRD berkumpul dengan ekspresi serius. Di tengah mereka, berdiri Pak Hamid dengan wajah seperti badai yang hendak meledak. Di tangannya, tergenggam beberapa lembar kertas. "Fendi, kemarin kamu yang mengerjakan lampiran kwitansi untuk laporan proyek sekolah?" tanya Siska, suaranya bergetar, tapi Fendi yang peka, mendeteksi bahwa getaran itu bukan karena ketakutan, tapi karena akting. "Iya, Mbak. Saya yang mengerjakan." "Selesai semalam," jawab Fendi, hati mulai berdebar. "Dan kamu yang terakhir keluar dari ruangan ini? Kamu yang kunci?" tanya Siska lagi. "Seperti yang Mbak Siska perintahkan. Kunci saya taruh di bawah pot." Pak Hamid melangkah mendekat. Matanya menyipit, penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang meluap. "Fendi, di dalam laporan ini, ada 3 buah kwitansi fiktif senilai total 15 juta rupiah. Ia menyodorkan kertas ke arah Fendi. "Kwitansi untuk pembelian alat tulis dan buku premium yang ternyata, setelah saya cek ke vendor, tidak pernah terjadi. Uangnya lenyap." Fendi seperti disambar petir. "Tidak mungkin, Pak. Saya hanya menata dan menempel kwitansi yang sudah ada di folder. Saya tidak menambahkan apa-apa. Kwitansi-kwitansi palsu ini ada di antara tumpukan yang kamu urutkan." Hardik Hamid, suaranya menggelegar di ruangan yang hening. "Dan kamu adalah orang terakhir yang mengakses ruangan dan dokumen ini. Kamu punya akses penuh." Tapi saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya mengerjakan perintah," protes Fendi, panik. Matanya mencari Siska, berharap ada pembelaan. Tapi Siska malah menunduk, berusaha terlihat sedih dan kecewa. "Saya juga tidak menyangka, Fendi. Saya percayakan tugas penting ini padamu karena saya pikir kamu bisa diandalkan. Ternyata..." Ia menghela napas dramatis. "Mungkin tekanan ekonomi, ya? Tapi mengambil uang bantuan pendidikan, itu sangat keterlaluan." Tuduhan itu seperti pisau yang memutar di dada Fendi. Semua orang memandangnya dengan tatapan menghakimi. Pencuri, pengkhianat, pengemis yang serakah. "Bapak, tolong percaya saya. Saya tidak akan pernah melakukan itu," teriak Fendi. Air mata mulai menggenang karena frustrasi dan rasa tidak berdaya. "Uang untuk anak-anak sekolah. Saya tahu betapa berharganya itu." "Yang saya tahu," potong Hamid dengan dingin, rasa marahnya memuncak, "adalah bahwa saya memberikan kesempatan pada seseorang yang saya pikir punya hati. Saya membawamu dari terminal ke sini. Dan kamu membalasnya dengan mencuri? Dari proyek yang seharusnya membantu orang yang mungkin seperti ibumu di kampung." Menyebut ibunya adalah pukulan terakhir. Fendi gemetar. "Jangan libatkan ibu saya. Kamu pikir saya tidak melakukan pemeriksaan?" Hamid melempar setumpuk printout ke meja. "Saya minta Siska untuk melihat latar belakangmu lebih dalam setelah kejadian terminal. Hutang ibumu di kampung. Adikmu yang butuh biaya sekolah. Semua itu butuh uang, bukan? Dan magang di sini belum memberimu gaji yang cukup, kan? Jadi kamu mengambil jalan pintas." Itu adalah informasi yang disiapkan Siska dengan rapi. Ia telah memanipulasi data dan menyajikan narasi yang sempurna. Fendi yang terdesak, punya motif, punya kesempatan. Fendi melihat sekeliling. Wajah-wajah yang dulu acuh, sekarang penuh dengan hinaan dan kebencian. Reno tersenyum sinis dari balik kerumunan. Siska memandangnya dengan rasa kasihan yang palsu. Dan Pak Hamid, wajah pria itu adalah wajah seseorang yang merasa dikhianati, yang semua prasangka buruknya tentang orang miskin yang memanfaatkan kebaikan hati ternyata terbukti. Rasa sakit itu begitu dalam. Lebih dalam dari hinaan di terminal. Ini adalah pengkhianatan dari orang yang seharusnya memberinya kesempatan. Dari orang yang, tanpa diketahuinya, adalah keluarga. Dengan sisa harga diri yang tersisa, Fendi berdiri tegak. Air matanya sudah tidak lagi tertahan,
mengalir deras di pipinya, tetapi suaranya keras dan jelas. Saya tidak mencuri uang itu, Pak Hamid. Saya di sini bekerja keras, mengerjakan semua tugas kotor yang diberikan, karena saya bersyukur atas kesempatan yang Bapak berikan. Dan karena saya percaya kerja di sini, sekecil apapun, bisa membantu orang lain. Tapi ternyata saya salah. Di sini, di menara yang tinggi ini, yang ada hanya kecurigaan dan fitnah. Ia menatap Hamid langsung. Kata Bapak tadi, saya membalas kebaikan Bapak dengan mencuri. Tapi izinkan saya bertanya, apa kebaikan Bapak yang sesungguhnya? Memberi saya magang, lalu membiarkan saya diasingkan dan diberi tugas sampah? Atau mungkin kebaikan Bapak hanya sebatas menghilangkan rasa bersalah Bapak karena telah menghina saya di terminal? Hamid tersentak. Wajahnya semakin merah karena marah dan tersinggung. Jangan berani-berani. Kalau Bapak sudah yakin saya bersalah, keluarkan saya dari sini. Pecat saya. Laporkan saya ke polisi jika Bapak mau. Tantang Fendi, suaranya pecah. Tapi tahu apa Bapak? Saya lebih miskin dari Bapak. Tapi satu hal yang masih saya punya, kejujuran. Dan itu tidak akan bisa dibeli dengan uang bantuan pendidikan yang 15 juta itu. Dia berbalik, tidak lagi memandang siapapun. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menuju ke meja sudutnya, mengumpulkan barang-barang pribadinya yang sedikit, sebuah botol minum, pulpen, dan buku catatan kecil. Tas kerjanya bahkan tidak ia miliki. Ia masih mengenakan kemeja putih yang sama seperti hari pertama. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Siska berbisik pelan, "Kamu harus mengembalikan uangnya, Fendi, atau kami akan proses hukum." Fendi tidak menoleh. Ia terus berjalan, melewati lorong-lorong ber-AC yang dingin, melewati elevator mengkilap, melewati lobi yang dulu membuatnya takjub. Kali ini, tidak ada yang menghalangi. Satpam yang dulu menahannya, sekarang membuka pintu kaca dengan ekspresi muak. Dia keluar dari Hamid Tower. Sinar matahari siang menyilaukannya. Suara kota yang riuh menyergapnya. Di saku celananya, hanya ada sisa uang receh untuk naik angkot. Kartu nama Hamid yang dulu ia simpan seperti jimat, sudah ia sobek dan buang ke tempat sampah di dalam gedung. Ia berjalan tanpa arah. Rasa sakit karena difitnah, dihina, dan diusir itu begitu perih. Tapi yang lebih perih adalah kenyataan bahwa Hamid, mantan ipar almarhum bibinya, begitu mudah mempercayai kebohongan dan memandangnya rendah. Seolah darah dan keringat orang seperti Fendi tidak ada harganya. Di suatu hal tebus, ia akhirnya duduk. Tubuhnya lemas. Air mata yang tadi ditahan, kini mengalir bebas. Ia memikirkan Arsi, sepupunya yang tak tahu apa-apa. Apakah ia masih akan diperbolehkan mendekatinya setelah ini? Mungkin tidak. Maria pasti akan dilarang keras menghubunginya. Dunia yang sempat terbuka sedikit, kini tertutup rapat. Dan kali ini, dengan cara yang lebih menghancurkan dari sebelumnya. Ia bukan lagi sekadar penjual asongan. Di mata Hamid Group, ia sekarang adalah seorang pencuri. Dan Fendi tahu, melawan fitnah dari orang sekuat Siska dan sepercaya dirinya Hamid adalah hal yang mustahil. Ia terjatuh, dan kali ini, jatuhnya sangat dalam. Beberapa minggu setelah Fendi dipecat dengan hina, suasana di Hamid Tower terasa berbeda bagi mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Pak Hamid, yang biasanya tegas dan penuh energi, sering terlihat murung dan mudah marah. Amarahnya itu bukan lagi yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tertahan, dingin, dan menusuk. Ia lebih banyak menyendiri di ruangannya, membatalkan meeting, dan seringkali hanya menatap foto Arsi di mejanya dengan pandangan kosong. Kejadian dengan Fendi terus menghantuinya. Gambaran wajah Fendi yang terluka, berlinang air mata, namun penuh dengan tantangan dan harga diri saat berkata, "Saya lebih miskin dari Bapak, tapi satu hal yang masih saya punya, kejujuran," terus bergema di kepalanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai seorang pebisnis yang membangun kerajaan dari nol, Hamid punya naluri yang tajam. Dan nalurinya berkata bahwa ada potongan puzzle yang hilang dalam cerita pencurian itu. Tapi ego dan rasa malu telah membangun tembok yang tinggi. Mengakui bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar, bahwa ia telah mempercayai orang yang salah, Siska, dan menghancurkan hidup seorang pemuda yang hanya mencoba bertahan, adalah pil yang terlalu pahit untuk ditelan.
Jadi, ia mengubur keraguannya di balik kesibukan baru dan kemarahan yang dipaksakan. Namun, Allah memiliki cara tersendiri untuk menuntut kejujuran. Tanpa Fendi dan metodenya, Arsy kembali menjadi bayang rewel dan sulit ditenangkan. Susu formula terbaik, mainan edukatif termahal, ayunan elektronis terbaru, semua tidak mempan. Arsy sering terbangun di malam hari, menangis seolah ketakutan, dan hanya bisa tenang setelah lelah sendiri. Dokter anak lagi-lagi tidak menemukan masalah fisik. Mungkin separation anxiety, atau butuh comfort object yang spesifik, saran dokter. Kesehatan Hamid sendiri mulai terganggu. Sejak muda, ia mengidap kondisi jantung lemah yang ia jaga dengan ketat melalui pola hidup dan pengobatan. Namun, stres akibat kejadian Fendi, ditambah dengan kekhawatiran akan Arsy dan tekanan bisnis besar yang sedang ia tangani, sebuah tender proyek pemerintah senilai triliunan rupiah, mulai menggerogoti pertahanannya. Dadanya sering terasa sesak, terutama saat ia memaksakan diri bekerja larut malam. Suatu sore, Hamid pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia menemukan Arsy sedang menangis histeris di pangkuan Maria di ruang keluarga. Wajah Maria tampak sangat lelah dan hampir putus asa. "Sudah berapa lama?" tanya Hamid, suaranya parau. "Sejak tidur siang, Pak. Hampir 3 jam. Sudah saya coba segala cara," jawab Maria, mata berkaca-kaca. Ia memandang Hamid dengan tatapan yang aneh, campuran antara kasihan dan keberanian yang baru. Hamid mencoba menggendong Arsy, berbisik, "Papa di sini," seperti yang diajarkan Fendi. Tapi kali ini, itu tidak bekerja. Tangis Arsy semakin menjadi. Seolah-olah bayi itu bisa merasakan kegelisahan dan ketidakikhlasan di dalam diri ayahnya sendiri. "Tidak ada gunanya," gerutu Hamid akhirnya, menyerahkan Arsy kembali ke Maria dengan frustrasi. "Apa yang salah dengan anak ini?" Maria menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu. Tekanan batin menyimpan rahasia Fendi telah membuatnya sakit secara emosional. Melihat penderitaan Arsy dan kehancuran Hamid, ia tidak bisa lagi diam. "Bapak," kata Maria dengan suara rendah namun jelas, menembus tangisan Arsy. Mungkin yang Arsy butuhkan bukan obat atau mainan. Mungkin yang dia butuhkan adalah keluarganya. Hamid memandangnya, bingung. "Apa maksudmu?" "Dia ada bersama saya, keluarganya." "Bukan cuma bapak," desak Maria, keberaniannya memuncak. "Dia butuh saudara. Saudara sedarah." Dada Hamid terasa sesak lagi. "Maria, kau bicara apa? Ibu tahu Sarah adalah anak tunggal. Arsy tidak punya saudara kandung. Tapi dia punya saudara dari pihak ibu. Sepupu," tegas Maria, matanya tidak berkedip. Seketika itu juga, ruangan terasa seperti kehilangan udara. Hamid terpaku. "Sepupu? Sarah tidak pernah bilang dia punya saudara. Karena dia dipaksa untuk memutuskan hubungan dengan mereka." "Pak!" teriak Maria. Emosi yang terpendam selama bertahun-tahun meluap. "Keluarga bapak dulu menganggap keluarga Sarah dari desa tidak layak. Sarah menurut, demi bapak. Tapi itu menghancurkannya dari dalam. Dia sering menangis diam-diam, memendam rindu pada adik perempuannya di Purworejo." Hamid mundur selangkah, wajahnya pucat. Ingatan-ingatan samar tentang masa awal pernikahannya muncul. Sarah yang sesekali termenung, Sarah yang menolak untuk mengadakan pesta pernikahan besar karena tidak ada keluarga yang bisa diundang. Sarah yang selalu menghindar ketika ditanya tentang masa kecilnya. Adik perempuannya. Gumam Hamid, suaranya hampir tak terdengar. "Siapa namanya?" "Sarim. Tapi biasa dipanggil Sari," jawab Maria, air matanya akhirnya jatuh. "Dan dia punya anak laki-laki. Seorang pemuda yang baik, jujur, dan punya hati. Seorang pemuda yang tanpa sengaja bapak temui di terminal dan bapak hina. Seorang pemuda yang bapak beri kesempatan magang lalu bapak hancurkan dengan fitnah keji." Setiap kata Maria seperti palu godam yang menghantam tempurung kepala Hamid. "Tidak," desisnya, napasnya mulai tersengal. "Tidak mungkin, Fendi." Maria mengangguk perlahan, sambil mengayun-ayun Arsy yang tangisnya mulai mereda, seolah merasakan ketegangan yang memuncak. "Saya lihat fotonya, Pak,"
Wajah ibunya, Sari, persis seperti adik perempuan almarhumah Ibu Sarah yang pernah saya lihat di foto lama. Mata Fendi, alisnya itu warisan dari garis keluarga ibunya. Dan itu menjelaskan segalanya, bukan? Kenapa Arsi bisa tenang hanya dengan senandung dan sentuhannya? Itu bukan sihir, Pak. Itu ikatan darah. Itu kenangan bawaan dari gen yang sama. Mungkin suara Fendi mengingatkannya pada ibunya, Sarah, atau pada nenek mereka yang pasti juga menyanyikan lagu yang sama. Hamid menopang diri di tepi sofa. Dunianya berputar. Fendi adalah keponakan Sarah, anak dari adik perempuan yang terlupakan, yang hidup dalam kemiskinan, dan ia telah memperlakukan anak itu seperti sampah. Menghinanya, memecatnya, dan yang terburuk, menuduhnya sebagai pencuri. Tapi bukti pencuriannya. Bata Hamid berusaha mencari pegangan pada realitas yang ia pahami. Bukti yang diberikan Siska? Tanya Maria, suaranya penuh kepahitan. Bapak pernah memeriksa sendiri? Atau hanya menerima begitu saja laporan dari orang yang jelas-jelas tidak menyukai Fendi sejak awal? Siska, yang keponakannya juga magang di divisi yang sama? Siska, yang takut posisinya atau posisi keponakannya terganggu. Logika yang sederhana, namun mematikan. Hamid, dalam kemarahannya dan keinginannya untuk melupakan rasa tidak nyamannya terhadap Fendi, telah menelan mentah-mentah cerita Siska. Ia bahkan memerintahkan pemeriksaan latar belakang yang ternyata adalah alat untuk memanipulasi motif. Rasa bersalah yang luar biasa, dicampur dengan kemarahan pada dirinya sendiri dan pada Siska, membanjiri dirinya. Tekanan di dadanya yang sudah ia rasakan sejak tadi, tiba-tiba meledak menjadi rasa sakit yang tajam dan menusuk. Ia meraih dada kirinya, wajahnya mendadak pucat pasi, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Pak Hamid, teriak Maria panik. Hamid tidak bisa menjawab. Napasnya terengah-engah. Matanya berkunang-kunang. Ia merasakan kakinya lemas. Tubuhnya yang kekar itu ambruk ke lantai karpet tebal, diiringi tangisan keras Arsi yang kembali pecah. Satpam, panggil dokter. Cepat, jerit Maria sambil berlari ke interkom, sambil masih menggendong Arsi. Kekacauan terjadi di rumah megah itu. Bel berbunyi, pelari-pelari bergegas, suara panik memecah keheningan sore. Hamid terbaring di lantai, matanya masih terbuka setengah, tapi kesadarannya melayang. Di telinganya, yang masih bisa menangkap suara, hanya ada dua hal, tangisan putrinya yang panik, dan gema kata-kata Fendi yang terakhir. Saya lebih miskin dari Bapak, tapi satu hal yang masih saya punya, kejajuran. Dan dalam kegelapan yang mulai menyergapnya, Hamid menyadari dengan getir, ia mungkin kaya raya, tetapi dalam hal kepercayaan dan kemanusiaan, ia adalah orang yang paling miskin. Dan kesadarannya itu mungkin datang terlalu terlambat. Sementara ambulans berderu mendekat, Maria memegangi tangan Hamid yang dingin, berbisik melalui isak tangis. Bertahan, Pak. Anda harus minta maaf pada Fendi. Anda harus memperbaiki semua ini. Untuk Arsi. Untuk Sarah. Tapi Hamid sudah tidak bisa mendengar. Ia terhanyut dalam gelombang sakit dan kegelapan, membawa serta beban rahasia yang baru terbongkar dan penyesalan yang tak terperi. 2 minggu telah berlalu sejak Hamid ambruk di rumahnya. Ia menghabiskan waktu di ruang ICU sebuah rumah sakit swasta. Tubuhnya dipasangi selang dan monitor yang berdetak dengan nada monoton. Diagnosis: serangan jantung akut akibat stres berat dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kondisinya stabil, tapi kritis. Dokter berbicara tentang perlunya istirahat total dan, yang lebih penting, menghindari pemicu stres. Sementara Hamid terbaring lemah, kerajaannya mulai goyah. Proyek tender triliunan berada di ujung tanduk karena ketidakhadirannya dalam negosiasi akhir. Rumor tentang sakitnya menyebar, membuat saham Hamid Group berfluktuasi. Di dalam perusahaan, kekosongan kepemimpinan menciptakan gelembung ketidakpastian. Dan di tengah kekosongan itu, Siska seperti laba-laba yang merajut jaring. Dengan kedok, mengambil alih sementara untuk menjaga stabilitas operasional, Siska mulai menggeser orang-orang loyal Hamid dan menempatkan orang-orangnya sendiri di posisi-posisi kunci. Reno, keponakannya, tiba-tiba mendapatkan tanggung jawab lebih besar atas proyek CSR. Rencana liciknya tampaknya berjalan mulus.
menyingkirkan Fendi, melemahkan Hamid, dan mengambil kendali perlahan-lahan. Tapi yang ia lupa adalah Maria. Maria, yang menjaga Arsy di rumah sakit, bukanlah wanita biasa. Dia telah bekerja untuk keluarga Hamid sejak masa Sarah, dan kesetiaannya tertuju pada mendiang nyonyanya dan pada Arsy, bukan pada Hamid semata. Dan sejak rahasia terbongkar, ia memiliki misi. Dari sudut ruang tunggu Icu, ia menelepon Fendi. Ponsel Fendi berdering saat ia sedang membantu menata perpustakaan kecil di LSM lingkungan tempatnya sekarang magang, tempat yang menerimanya tanpa banyak pertanyaan setelah melihat ketulusannya. Gajinya kecil, tapi setidaknya ia dihargai. Ia melihat nomor tidak dikenal. Halo. Fendi, ini Maria. Suara di seberang garis terdengar lelah namun mendesak. Fendi membeku. Ibu Maria? Ada apa? Apakah Arsy? Arsy baik-baik saja. Tapi Bapak Hamid, tidak. Maria menceritakan dengan singkat, serangan jantung, kondisi kritis, dan yang paling penting, pengakuannya bahwa Fendi adalah keponakan Sarah. Jadi Bapak Hamid sekarang tahu? Tanya Fendi, hatinya berdebar kencang. Ada rasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap, tapi juga kecemasan. Dia tahu, tapi kondisinya sangat lemah. Fendi, ibu minta tolong. Datanglah ke rumah sakit. Untuk apa, Bu? Supaya dia bisa menghina saya lagi dari ranjang rumah sakit. Suara Fendi getir. Bukan. Dia memanggil namamu saat sadar-sadarnya. Dan Arsy. Suara Maria tercekik. Arsy tidak berhenti menangis sejak ayahnya masuk rumah sakit. Dia seperti merasakan sesuatu. Aku sudah coba segalanya. Dia butuhmu, Fendi. Dia butuh sepupunya. Kata, sepupu, itu menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diri Fendi. Ia melihat keluar jendela kantor LSM-nya yang sederhana. Di sini, ia merasa berarti. Apakah ia harus kembali ke pusat drama yang telah menghancurkannya? Fendi, desis Maria lagi, suaranya berbisik penuh emosi. Ini bukan tentang memaafkan Hamid. Ini tentang Arsy. Tentang darah yang sama. Tentang janjimu pada ibumu untuk selalu peduli pada sesama. Dan siapa yang lebih sesama daripada sepupumu sendiri yang masih bayi dan sedang ketakutan? Kalimat itu tepat sasaran. Fendi menghela napas. Rumah sakit mana, Bu? Fendi berdiri di depan pintu ruang VIP suite rumah sakit. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans bersih, pakaian terbaiknya untuk bekerja di LSM. Di tangannya, ia membawa sebuah boneka kain kecil hasil kerajinan tangan masyarakat binaan LSM-nya, sebuah simbol kebaikan yang masih ia pegang teguh. Maria menyambutnya dengan pelukan hangat. Wajah perempuan itu tampak lebih tua 10 tahun. Terima kasih sudah datang. Di dalam ruangan, suasana hening hanya dipecah oleh bunyi beep monitor dan suara mesin pernapasan. Hamid terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan cekung, mata tertutup. Tapi yang langsung menarik perhatian Fendi adalah Arsy. Bayi itu digendong oleh seorang perawat. Wajahnya merah dan basah oleh air mata. Tangisannya lemah, serak, penuh keputusasaan. Begitu Fendi melangkah masuk, Arsy seolah merasakan kehadirannya. Tangisannya terhenti sejenak. Mata bayi itu, yang bengkak dan merah, berusaha mencari sumber kehadiran baru itu. Pelan-pelan, Dek, bisik Fendi secara alami. Ia mendekat, tidak peduli pada sosok Hamid di tempat tidur. Ia mengulurkan tangan pada Arsy. Perawat, dengan panduan anggukan Maria, menyerahkan Arsy padanya. Begitu tubuh mungil itu berada dalam pelukannya, Fendi merasakan getaran yang familiar. Ia mulai bersenandung pelan, lagu Lili Pithik yang sama. Suaranya parau, penuh emosi yang tertahan. Ia berjalan perlahan di dalam ruangan, mengayunkan tubuhnya dengan lembut. Tidak butuh waktu lama. Tangisan Arsy mereda menjadi cegukan, lalu desahan, dan akhirnya diam. Bayi itu menempelkan kepalanya ke dada Fendi. Mata kecilnya mulai terpejam, kelelahan. Tapi kali ini, bukan karena histeria, melainkan karena menemukan ketenangan. Keajaiban itu terjadi lagi, di ruangan yang penuh dengan bau obat dan kesedihan. Dan saat itulah,
Hamid membuka matanya. Ia terbangun bukan karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan bahwa sesuatu yang penting, sesuatu yang hilang, telah kembali. Matanya yang kabur berusaha fokus. Ia melihat bayangan seorang pemuda menggendong bayi, berdiri di bawah cahaya lampu sorot yang redup. Siluetnya begitu familiar. Fendi? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, keluar dari bibirnya yang kering. Fendi menoleh. Matanya bertemu dengan mata Hamid yang terbuka. Ada momen hening yang padat di antara mereka. Di dalamnya, ada lautan penyesalan, sakit hati, dan pertanyaan yang tak terucap. Maria buru-buru mendekati tempat tidur. Pak Hamid, Anda sadar? Jangan banyak bicara. Tapi Hamid mengabaikannya. Pandangannya tertuju pada Fendi, dan pada Arsy yang sudah tertidur pulas di pelukan pemuda itu. Air mata menggenang di sudut matanya yang cekung. Dia tenang? Tanya Hamid. Suaranya bergetar. Fendi mengangguk pelan. Iya, Pak. Dia cuma kecapean dan kangen. Kata, kangen, itu seperti tusukan. Hamid tahu, yang dirindukan Arsy bukan hanya ayahnya yang sakit, tapi juga ketenangan yang hanya didapatkannya dari Fendi. Fendi. Hamid mencoba mengangkat tangannya, tapi terlalu lemah. Aku. Ia ingin meminta maaf. Tapi kata-kata itu tersangkut di kerongkongannya, terhambat oleh rasa malu yang dalam dan fisiknya yang ambruk. Jangan bicara dulu, Pak, potong Fendi dengan lembut. Suaranya tidak lagi penuh amarah seperti saat di kantor. Yang ada hanyalah kelelahan dan sebuah penerimaan yang tenang. Jaga kesehatan dulu. Tapi Hamid menggigit bibir, berusaha keras. Siska, dia. Kami tahu, Pak. Maria menyela, menatap Fendi. Kami tahu. Fendi menarik napas. Sekarang yang penting Bapak sembuh. Untuk Arsy. Menyebut nama Arsy seperti mantra. Hamid menutup matanya. Air mata itu akhirnya mengalir ke pelipisnya. Di saat ia paling lemah, paling hina, justru orang yang paling ia sakiti datang dan memberikan ketenangan pada satu-satunya harta yang paling ia cintai. Dan orang itu adalah satu-satunya hubungan darah yang tersisa dari wanita yang pernah ia cintai, Sarah. Tinggal. Desis Hamid, dengan sisa tenaga. Jangan pergi. Fendi memandangnya lama. Ia melihat bukan lagi seorang miliarder yang angkuh, tapi seorang pria yang rapuh, sekarat, dan penuh penyesalan. Di balik semua sakit hati, ada kebenaran yang tak terbantahkan. Pria ini adalah ayah dari sepupunya. Dan ibunya, Sariem, pasti tidak ingin adik iparnya meninggal dalam keadaan bermusuhan dengan keluarga sendiri. Aku tidak janji untuk selamanya, Pak Hamid, jawab Fendi jujur. Tapi untuk Arsy, aku akan di sini sampai dia tenang. Dan sampai Bapak bisa berdiri lagi. Itu bukan pengampunan. Itu adalah gencatan senjata. Sebuah gencatan senjata yang dimediasi oleh seorang bayi yang tak bersalah dan ikatan darah yang tak terpungkiri. Hamid mengangguk pelan, lalu kelelahan menariknya kembali ke dalam tidur yang gelisah. Tapi kali ini, ekspresi wajahnya sedikit lebih tenang. Fendi duduk di kursi di samping tempat tidur, masih menggendong Arsy. Maria duduk di sebelahnya, memegangi tangan Fendi dengan erat. Terima kasih, bisik Maria. Fendi hanya mengangguk. Ia memandang wajah Arsy yang tidur dengan damai, lalu memandang wajah Hamid yang tertidur tak tenang. Dalam diam, ia berjanji pada ibunya di surga, Ibu, aku akan jaga sepupuku, dan aku akan coba untuk memaafkan. Bukan karena dia layak, tapi karena kita tidak layak menyimpan kebencian. Di luar jendela, kota terus berdenyut. Terminal kehidupan yang besar itu telah mempertemukan mereka lagi, di ruang yang paling tidak terduga. Dan kali ini, dentangnya bukan untuk keberangkatan, melainkan untuk sebuah persinggahan panjang menuju pemulihan. Pemulihan tubuh, hati, dan sebuah keluarga yang tersesat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, Arsy tidur nyenyak tanpa terbangun menangis. Dan di sampingnya, Fendi berjaga, siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusannya untuk kembali. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, mereka telah menemukan kembali terminal bersama.